Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di materi yang lain. Kalau kemarin kita belajar tentang kurikulum, sekarang kita akan coba memposisikan diri kita gitu. Sejauh mana sih literasi dan numerasi itu sudah kita implementasikan dengan benar gitu. Tadi sudah ngobrol Bu Marti sebelum Bunda hadir. Jadi hari ini dan pertemuan kedua kita coba akan jadikan sebagai bridging awal bagi teman-teman yang memang merasa bahwa oh kayaknya literasi dan numerasi saya memang harus dimaksimalkan gitu. Nanti kalau dua pertemuan ini dirasa belum cukup, nanti kita akan buat kelas eksklusif di pertemuan berikutnya gitu. Kira-kira seperti itu Bunda, dan tadi sangat membahagiakan hasil dari polling gitu ya atau asesmen awal untuk literasi numerasi sebanyak 489 dengan jawaban yang em, hampir sama ya dengan yang telah terisi oleh 200 orang gitu. Nanti akan disampaikan dan dijelaskan oleh Bu Marti. Baik, teman-teman, seperti yang ada di flyer. Jadi tadi sudah saya sampaikan Bu Marti adalah salah satu orang yang saya sangat kagumi karena apa ya, humble-nya gitu. Kemudian Masya kalau Allah. ya Ah, izin Bunda. Jadi ketika ada teman-teman yang kelas literasi numerasi dong. Kemudian kita sampaikan, Bunda berkenan nggak bersamai teman-teman langsung Bunda Mati siap gitu. Iya teman-teman ya, jadi kita doakan Bunda Mati selalu sehat Bu, dimudahkan segala urusannya. amin, Baik amin, teman-teman, amin. karena sudah 19:27 dan kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan itu banyak hal tentang beliau. Malam ini kita akan membahas tentang literasi ya Bunda. Ya. Baik teman-teman yang beragama Islam, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, berkah. Silahkan Bunda, waktu seutuhnya, sepenuhnya diserahkan kepada Bunda. Mangga silahkan. Ya, terima kasih, Bunda Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, ini para penggerak PAUD ya. Eh, Perlu saya sampaikan, yang pertama adalah terima kasih ya kepada Bunda Nurul yang Masya Allah selalu menggerakkan eh, setiap orang memiliki area ya yang untuk bekerja dan insya Allah dengan kolaborasi kita akan menjadikan lebih baik gitu. Jadi artinya untuk membenahi negeri ini kita memerlukan banyak tangan. Itulah pentingnya kolaborasi. Nah, kita harus menghilangkan stigma bahwa orang Indonesia itu banyak yang pintar, tetapi tidak bisa berkolaborasi. Nah, mari kita buktikan di sini. Itu yang pertama. Ya. Nah, eh, akhir-akhir ini saya cukup apa ya namanya tercenung ya. Itu ya. Kenapa sih ya sekarang ini anak-anak itu kok mudah sekali baper gitu. Terus kemudian bukan hanya anak ternyata yang mudah baperan itu orang tuanya juga gitu. Terus eh, saya kemarin itu seminggu Bunda Nurul itu di Jawa Timur ya karena saya mengurus kakak saya yang sedang sakit. Nah ternyata permasalahan di Jawa Timur dan permasalahan sekitar saya di Kota Depok nggak jauh beda. Jadi hmm, ini mbak saya yang ada di sini itu datang ke rumah terus dia bilang gini, Bun, aku sudah capek-capek menyekolahkan anakku sampai SMK, ternyata mencari kerja susah. Terus saya tanya, anakmu bisa apa? Gitu. Ya punya ijazah gitu. Terus kemudian kan kebetulan dulu ayahnya itu supir saya. Terus saya tanya, diajarin nggak sama ayahnya nyopir? Dia nggak mau diajarin nyopir, katanya dia nggak mau nanti kayak ayahnya jadi sopir. Nah, saya ingin membuka eh, pembicaraan kita tentang literasi di sini jauh dan dengan sebuah pemahaman ya. Pemahaman ini dunia persekolahan. Karena yang ada di sini rata-rata kalau saya tanya, kenapa sih anak-anak harus diajarin baca tulis hitung untuk sekolah kan gitu kan? Nah, ketika nanti dikejar, kalau udah sekolah lalu ngapain? Nah, inilah yang sekarang ini eh, gunung esnya yang sekarang ini terjadi yang saya sampaikan ke teman.
Sama persis ketika kemarin saya sampai di kampung. Ketika sampai di kampung saya tanya, ini si A sekarang di mana? Sekolahnya, di mana kerjanya apa? Oh, lulusan sini. Terus kerjanya apa? Lagi nunggu pekerjaan. Loh, kok nunggu pekerjaan? Bukankah masih ada sawah, masih ada kebun yang bisa dikerjakan? Ya, rata-rata mereka, nah, "Eh, gimana mau bertani? Orang dia nggak bisa bertani." Gitu. Nah, jadi dua kondisi ini teman-teman semuanya ya, ini adalah hasil ya, dampak dari pendidikan kita, dampak dari pendidikan kita. Pertanyaannya adalah, apakah mereka tidak bisa membaca? Bisa. Apakah mereka tidak bisa menulis? Bisa. Apakah mereka tidak bisa matematika? Bisa. Karena rata-rata kan mereka juga dari sekolah negeri. Gitu. Nah, yang lebih mengerikan lagi, teman-teman ya, nah, angka kematian akibat bunuh diri, ya, itu justru adalah di sekolah-sekolah yang bergengsi, ya, dan itu pada pendidikan atau pada jurusan-jurusan yang bergengsi pula, yaitu jurusan kedokteran. Itu yang paling banyak kena stres. Berarti kan mereka secara akademik bagus. Nah, eh, ini apa yang ada di depan kita ya. Nah, terus kemudian kalau kita mengacu kepada Imam Al-Ghazali ya, salah satu ilmuwan ya, yang dari Imam Al-Ghazali itulah kita mengenal Plato, kita mengenal Stoik, ya, kita mengenal eh, apa namanya Aristoteles. Itu karena Imam Ghazali ini, teman-teman, dari kitabnya yang namanya Maqasid Falasif. Artinya, kalau Imam Al-Ghazali ini tidak menulis kitab Maqasid Falasifah, kita semua nggak bakalan kenal dengan para filosof-filosof besar itu. Ya. Nah, sekarang masuk. Kenapa kita berliterasi? Ya, jadi artinya bahwa orang kalau yang namanya literate itu ya harusnya eh, tidak menjadi beban bagi orang-orang di sekitarnya. Gitu ya. Nah, kebetulan ya dari semua hal yang berkaitan dengan literasi itu ya akhirnya kan saya bersyukur dari kecil itu hobi saya membaca. Jadi membaca itu adalah hobi meskipun ternyata itu bukan hobi, tapi kemampuan yang bisa diasah. Nah, bisa jadi itu terjadi karena ayah saya juga membaca, ibu saya juga membaca. Di rumah ayah saya kalau kemana-mana itu selalu oleh-olehnya adalah buku, gitu ya. Dan bapak saya kalau mau khotbah itu ditulis dan itu ada di depan mata saya, artinya memang lingkungan itu sudah membentuk saya untuk lingkungan yang kaya terhadap literasi ini. Nah, itulah akhirnya menjadikan apa namanya saya di titik ini. Gitu. Nah, apakah teman-teman eh, tidak bisa, sangat bisa, dan mungkin juga teman-teman punya latar belakang yang sama dengan saya. Nah, pada pertemuan kita kali ini untuk masalah literasi, saya akan lebih komprehensif dan sedikit tapi mendalam, Bunda Nurul ya. Jadi nanti apa namanya, misalnya istilah literasi itu nanti dari berbagai segi, sehingga target dari pertemuan kita kali ini kita punya berbagai macam sudut pandang tentang literasi. Bahwa literasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis, bukan hanya sekedar membunyikan kata, tapi ada banyak hal yang ternyata itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak di masa depan, ya. Nah, nah, mohon izin, apakah teman-teman semuanya sudah ada kertas dan pena di hadapannya? Karena saya akan memberikan semacam kuis, ya, yang nanti untuk oh, siap, siap. Ya, keren ini. Videonya Bunda Nurul mah top, Marco top dah pokoknya. Ya, oke ya. Jadi ini kita memang sekarang harus bermetamorfosa ya dengan kelas digital dan kita juga harus tetap apa, memperlakukan sebagaimana kelas non digital. Ya, mohon izin saya mau share screen dulu.
Oke, ya. Baik. Eh, Hari ini tujuannya ada dua saja ya, mengetahui konsep dasar literasi dan yang kedua adalah mendapatkan inspirasi aktivitas literasi dasar anak usia dini ya. Saya bilang inspirasi karena nanti teman-teman juga akan bisa melakukannya atau bahkan sudah melakukannya, hanya tinggal mengengahkan saja. Nah, ini Bapak Ibu silakan ambil secari kertas dan alat tulis. Ada 6 pertanyaan yang harus Bapak Ibu pilih ya. Artinya adalah pertanyaannya itu berupa pilihan ya. Kami akan menayangkan selama nggak lama-lama ya, 30 detik aja. Tapi dari apa namanya, dari laptop saya ya Bun ya. Oke, siap semuanya? Siap. Anda cukup menulis nomor dan pilihannya ya, A atau B ya. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, nomor satu sudah cukup? Iya. Ya, nomor dua sudah cukup? Nomor tiga. Ini warna tidak berpengaruh ya. Ingat, warna bisa mengecoh. Oke, nomor empat. Oke, nomor lima. Oke, yang terakhir nomor enam. Sudah, ternyata lima, bukan enam. Ya, silakan sekarang. Boleh open mic, Bunda. Jadi tadi sengaja saya tidak membunyikan karena sekaligus kita screening kemampuan membaca Anda dalam waktu yang sangat cepat. Jadi ini sekalian stimulasi. Ya, oke. Siapa yang mau menjawab nomor satu dan alasannya? Silakan. Silahkan sudah di unmute. Raise hand, silakan teman-teman raise hand. Oke, yang mau jawab silakan raise hand. Ada hadiah menarik buat teman-teman yang berani bicara. Oke, on cam ya. Yang raise hand, silakan on cam. Bu Emi, 685 loh. Yang raise hand cuma Atu. Guru-guru, Baut. Mbak Eko. Oke, ya silakan Oke, Bu Eko Rianti dari Kendal. silakan kita Mas Menyali. Silakan Mbak Eko. Ya. Tadi itu saya hanya menjawab eh, jawabannya saja, tapi lupa pertanyaannya. Yang nomor Nggak satu. apa-apa. Apa nomor Itu satu? nomor satu, saya menjawabnya salah. Oke, kenapa Bun? Lah itu tadi saya lupa pertanyaannya. Coba barangkali bisa di Oke, eh, kenapa salah Bun? teks adalah satu-satunya sumber yang dianggap paling penting dalam menstimulasi kemampuan literasi anak usia dini. Saya menjawab salah. Karena apa? Sumber belajar itu banyak sekali di sekeliling kita, Bun. Baik itu dari eh, peralatan yang ada di sekolah, alat main atau dan lain sebagainya itu bisa kita menstimulasi literasi anak. Misalnya katakanlah dalam ruangan itu ada kursi. Ini kursi yang warnanya merah ada berapa ya? Gitu. Anak kan bisa menghitung. Terus meja yang warnanya biru ada berapa lah. Di situ selain anak mengenal bilangan, anak juga mengenal warna dan mengenal bentuk dari benda-benda yang ada di sekitar anak yang ada di ruangan maupun di luar ruangan. Begitu ya Bun yang saya maksudkan. Jadi kita tidak hanya bersumber dari buku teks, melainkan dari segala macam yang ada, benda-benda yang ada di sekitar anak, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
Oke, Begitu Bun, terima siap. kasih. Terima kasih Bu Eko. Oke. Ya, baik. Sekarang satu lagi yang tetap nomor satu. Boleh Ya, jawabannya sama, boleh juga jawabannya beda. Tapi yang penting adalah reasoningnya harus beda. Reasoningnya, alasannya harus beda. Silahkan. oke. Silakan Bu Emi Satyaningsih Monggo, yang Bu Emi raise dari hand mana? dan on cam. Halo, Bu Emi dari mana, Bu Assalamualaikum. Emi? Saya dari Palangkaraya, Dari sekolah mana, Bu? dari TK Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke, silahkan. Tadi pertanyaannya apa, Bun? Bisa diulang? Ini masih ada di layar. Buku teks adalah satu-satunya sumber yang dianggap paling penting dalam menstimulasi kemampuan literasi anak usia dini. Benar Saya atau yang salah? jawabnya salah. Oke, kenapa? Suara saya lagi serak-serak, Bun. Jawaban saya salah tadi ya, karena menurut saya kalau kita hanya terpaku pada buku teks, kemampuan kita mengajar anak, kreativitas kita mengajar anak itu jadi tertahan gitu. Terus anak-anak juga kreativitasnya, kemampuan mereka juga tertahan hanya stagnan di buku teks saja. Jadi menurut saya tuh salah kalau cuma hanya mengacu pada buku teks saja, karena banyak sekali di sekitar kita yang seperti disampaikan oleh Bunda yang pertama tadi, kita bisa belajar dari manapun, kita dan anak pun bisa belajar sama-sama dari lingkungan kita. Itu dari teman-temannya, kita bisa menanya anaknya hari ini mau belajar tentang apa, mau membaca apa, gitu, mau bercerita apa, gitu. Banyak sekali dari hal-hal yang mudah dari lingkungan yang ada di kelas maupun di lingkungan yang ada di sekitar anak atau Oke, dari pengalaman anak, menurut saya seperti Oke. itu. ya. Terima Siap. kasih ya. Terima kasih Bunda Emi dan tadi Bunda Eka ya. Ingat teman-teman, ini ada kodenya, buku teksnya dengan kode biru ya. Tolong di highlight dulu kodenya biru ya, buku teks. Oke. Sekarang nih yang kedua ya. Silakan yang lainnya selain Bu Emi dan Bu Eka ya. Oke, silakan Bu Rizka. Bu Rizka monitor, Bu. Ya, sudah saya unmute. Silakan untuk menjawab yang di layar. Jawaban Ibu apa? Pertanyaan nomor 2 ya. Mm, Kalau saya menjawabnya tadi salah. mm-mm. Izin suara saya terdengar ya, Bu? Sangat terdengar. Oke, Bu Alhamdulillah. Marti, saya Rizka. Iya, Eh, Bu. kalau menurut saya, untuk pembuatan dan pemajangan karya di lingkungan kelas sekolah itu eh, perlu dilakukan perlu dilakukan secara berkala oleh guru. Bisa salah, bisa benar. Dalam artian kalau misalkan salah salah itu pemajangannya hanya itu melulu sampai setahun atau 2 tahun. Tapi kalau Mm-mm. misalkan benar itu tergantung kreativitas gurunya. Mm. Apabila diperlukan suasana yang baru, kemudian masuk topik yang baru itu alangkah baiknya gitu. Jadi Mm. wawasan guru juga terlihat ketika proses pembelajaran. Kalau misalnya gurunya kreatif, insya Allah anaknya akan lebih kreatif gitu, Bun. Jadi bisa Oke, untuk membangun kreativitas anak. oke. Jadi menurut Ibu, berdasarkan fakta, itu tadi kan ada berdasarkan keyakinan Ibu dan berdasarkan fakta di lapangan ya, Bun ya. Ya, Kalau di lapangan itu cenderung benar atau cenderung salah, Bu? Faktanya. kalau dari highlightnya pemajangan karya anak itu sebenarnya sih nggak perlu dipajang kalau menurut saya gitu ya. Eh, Oke. apa namanya? Kalau untuk menunjukkan tentang bagaimana bagaimana hasil kreasi anak itu dengan dokumentasi itu udah sangat cukup kalau menurut saya. Tapi kalau pemajangan karya hanya sekedar pemajang tapi tidak ada makna itu nggak bisa kalau menurut saya, Bu Marti. Oh, nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Oke, aman kok, aman, aman. Oke, itu aja kali Bu Marti. Oke, terima kasih Bu. Ya, Ya. ingat ya tadi buku ada kodenya warna biru, pemajangan karya anak juga ada kodenya warna biru ya. Oke. Insya Allah semuanya jawaban benar. Yang salah adalah yang tidak menjawab. Jadi baik jawaban benar maupun salah itu boleh itu ya. Oke ya, tadi ada kode birunya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Silakan, Bunda Ya, Nurul. silakan. Teh Emma, dari mana? Dari Bekasi, Bun. Oh Oh, ya. silakan. Oke. Saya di sini menjawab salah ya.
hanya pembelajaran guru di kelas saja yang mampu menstimulasi kemampuan literasi AUD. Karena banyak sekali sumber belajar yang lain yang bisa menstimulasi ya, seperti apa media ya, media. Jadi bukan hanya sumber belajar itu bukan hanya guru di kelas, tapi lingkungan sekitar, media, terus apa buku-buku literasi bacaan yang lain itu menjadi sumber belajar yang sangat kaya menurut saya. Jadi tidak hanya pembelajaran di kelas, gitu Bun. Oke, terima kasih. Ya, ya, ya. Oke, jadi menurut Bunda salah ya? Iya, salah. Oke, baik. Ingat yang tadi kodenya biru, sekarang kodenya merah ya. Ini kodenya merah. Ya. Oke. Nah, baik, Ya, terima kasih. Nah, ya, sekarang nih nomor 4. nomor 4 ini nggak ada namanya. H 08783. Ibu tes siapa namanya? Sudah saya unmute. Nggak ada nama. Ya, ibu namanya. Jangan-jangan saya lagi. Iya, memang ibu. Ibu namanya siapa? Ayo, jawab ini pertanyaan nomor 4. Oh, gafok ya. Oke, tidak merasa Bu. Jupiter Studio Monitor. Namanya Iya, diganti siap dulu Bu. atuh. Oke, silakan. Langsung Iya merespon. Bu. Iya, saya Ibu Ari dari TK Telkom Balikpapan Bu. Oh, Masya Allah. Ya, Silakan. baik. Kalau menurut saya pertanyaan nomor 4 itu rambu-rambu dan teks di lingkungan sekolah merupakan aksesoris sekolah. Itu menurut saya bisa dikatakan benar, memang benar untuk rambu-rambu untuk aksesoris di sekolah agar terlihat lebih menarik, apalagi di dalam dunia pendidikan anak Mm-mm. PAUD kan Bu, mereka butuh suasana yang bisa membangun mood. Nah, kemudian kalau saya bilang itu salah, itu bukan hanya aksesoris, tapi itu termasuk dalam pembelajaran. Di mana anak-anak pasti keingintahuannya dengan melihat bentuk, melihat gambar, melihat tulisan, keingintahuannya untuk bertanya, mau mencari tahu itu pasti banyak, Bu. Nah, jadi itu dapat menstimulus anak-anak untuk lebih berkembang lagi, seperti itu. Oke, Terima kasih. jadi lebih cenderung benar atau salah? Sudut pandangnya, Bu. Ya, kalau sudut pandangnya, kalau di sini kan kata-katanya bukan tidak ada hanya, Bu. Kalau misalnya hanya, saya katakan ini salah. Tapi kan di sini tidak ada hanya. Rambu-rambu dan teks di lingkungan sekolah merupakan aksesoris sekolah. Nah, kalau Jawabannya? menurut ya itu tadi Ya. sudut Jawabannya Nah, benar kalau ya? merupakan Oke. oke. aksesoris. Oke, siap. Oke, siap. Tak apa. Ingat ya, ini Nah, kodenya biru ya. Jadi ini kodenya biru berarti sama dengan buku, dengan pemajangan, dan rambu-rambu teks ya. Oke, sekarang yang terakhir. 5, ini kodenya warnanya coklat. oke. Hmm. Ada Bu Muhibah. Silakan Bu Muhibah. Sudah saya unmute, sayang. Ya, Bu Muhibah, boleh di-unmute. Dengar nggak suara saya? Oh, nggak denger ya. Oke, kalau Bu Meta dari Depok, monitor Bu. Ya, Bu, Ya, bisa on cam nggak? bisa. Silakan sayang, sama-sama dari Depok. Assalamualaikum, Bu Marti, apa kabar? Guys, orang Depok. Bu Meta, Bu. Yeay. Iya, Ketemu kok di sini ya, nggak sopan ya. nih. Bu Marti, mohon maaf nih, bukannya main ya. Iya, 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 silakan. Ya, eh, menurut saya aktivitas membaca lantang itu jawabannya dulu ya, Bu. Jawabannya benar, Bu. Mm-mm. Jawabannya benar karena betul bahwa membaca lantang dapat melatih kemampuan bertutur, Mm-mm. memahami latar, kosakata, kesadaran fonemik, kesadaran cetak, dan keaksaraan. Mm-mm. Karena dari membaca lantang itu, anak-anak jadi jelas gitu ya, apa yang didengar, kata yang didengar, kemudian huruf yang didengar oleh anak didik itu, terutama anak usia dini, itu sangat lantang dan anak-anak tuh biasanya ketika membaca lantang itu kan ditunjuk tulisannya ya Bun, ditunjuk tulisannya jadi anak juga dengan melihat tulisan itu
memudahkan anak untuk bisa membaca walaupun tidak diajarkan membaca gitu. Jadi karena dari kata-kata yang di highlight itu kan membaca lantangnya ya Bu. Mm-mm. Jadi menurut saya jawabannya benar banget. Oke, baik. Ini kodenya coklat ya. Nah, jadi Ya, tadi ada coklat. kode biru, ada kode Biru, merah, merah, dan ada coklat. kode coklatnya. Apa ini maksudnya ya? Nah, mari Apa kita ya lihat. kira-kira? Ya, jadi ah, pernyataan satu, ya, itu tadi kodenya warnanya apa? Biru ya. Pernyataan satu, kodenya warnanya apa? Nah, saya ulangi lagi. Satu kodenya warnanya biru ya. Ya, di chat Oke. pada jawab, Bu. Oke, baik. Ya, yang kode biru nomor satu itu namanya lingkungan fisik. Ya, yang nomor dua, ya, kalau tidak salah tetap warna biru juga. Itu namanya lingkungan fisik juga. Nah, yang nomor tiga, hmm, kalau tidak salah warnanya merah ya. Coba nomor tiga, ya betul. Yang nomor tiga warnanya merah, itu namanya adalah lingkungan pembiasaan atau lingkungan sosial afektif. Ya, jadi sosial efektif. Nah, terus kemudian nomor empat, ya, yang nomor empat itu eh, apa? Warna biru lagi. Berarti kalau warna biru lagi, berarti namanya adalah lingkungan fisik. Nah, yang terakhir, ya, itu tadi kode warna coklat itu namanya adalah program akademik. Nah, di sini ada tiga, ada lingkungan fisik, ada pembiasaan atau lingkungan sosial afektif, dan akademik. Artinya kalau lingkungan fisik itu apa namanya, kita ya sebagai guru itu perlu mendesain lingkungan fisik itu yang memang lingkungan yang kaya literasi adalah lingkungan di mana buku-buku itu dipilih sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Sesuai kebutuhan anak-anak itu artinya apa? Artinya kalau misalnya Anda tematik, ya buku-buku tematik ada dan dikeluarkan saat tema itu dibahas. Gitu. Yang kedua, buku-bukunya itu juga harus sejalan dengan perkembangan kemampuan membaca anak ya. Nanti kita akan melihat kemampuan baca anak itu apa saja di slide yang berikutnya. Sehingga jangan di situlah ada buku yang tebalnya sampai 400 halaman ya. Itu nanti akan dipakai untuk tidur itu sama anak-anak gitu ya. Nah, sementara tadi ada dua hal ya. Pemajangan karya anak dan yang satu lagi tadi adalah apa, rambu-rambu ya. Pemajangan karya anak itu merupakan lingkungan fisik sekolah. Untuk apa? Anak-anak itu perlu ditumbuhkan dengan membaca simbol. Nah, simbol yang paling mudah dikenali adalah karya anak-anak. Karena itu, Bunda semua, kalau mau menstimulasi literasi, salah satunya adalah memajang karya anak dan menggantinya setiap pekan. Jadi, kalau misalnya tidak diganti setiap pekan, itu tidak lagi menjadi lingkungan fisik apa lingkungan kaya literasi menjadi lingkungan fisik, tapi itu menjadi noisy atau menjadi kebisingan secara visual, gitu ya. Nah, terus kemudian juga termasuk arahan maupun rambu-rambu atau tulisan-tulisan yang tadi yang ada Bunda yang menjawab bahwa oh iya biar membangkitkan mood. Nah, itu membangkitkan mood orang dewasa untuk anak-anak itu mungkin yang benar gitu ya. Karena apa? Warna yang terlalu ngejreng itu bagi anak-anak yang dia punya keaktifan yang ini misalnya warna oranye dan lain-lain gitu. Nah, kebetulan yang datang itu adalah anaknya punya gangguan visual dan gangguan gerak. Ya udah, tambah pecicilan gitu ya. Jadi eh, fisik itu juga menentukan bagaimana bukan hanya membangun mood pada orang tua, tapi membangun mood pada anak. Nah, dalam hal ini saya sepakat dengan Montessori bahwa kelas itu adalah ibarat rumah yang sangat cozy. Jadi eh, semua hal yang berkaitan dengan lukisan atau dengan tulisan-tulisan itu sudah seyogyanya disesuaikan dengan kemampuan anak dan juga disesuaikan dengan kebutuhan anak. Artinya apa? Ketika nanti anak-anak itu ternyata yang hadir hari ini apa namanya tahun ini ya ternyata punya banyak hambatan gerak, ya jangan di cek apa ya jangan
apa namanya di cat orange. Kalau di cat orange, nah dia tambah lonjak-lonjak gitu ya. Mungkin putih, mungkin yang lebih soft. Nah, itu lingkungan fisik. Jadi, pembiasaan ya ini ada di nomor 3 ya, pembelajaran guru di kelas ya saja yang mampu menstimulasi. Artinya apa? Bahwa bukan hanya pembelajaran guru di kelas, tapi semua tutur kata guru ya, baik di kelas maupun di luar kelas itu adalah bagian dari pembiasaan atau pemodelan bagaimana eh, bahasa yang harus digunakan di sekolah itu. Karena apa? Anak-anak itu memodel. Maka ya, guru tidak perlu teriak-teriak. Guru harus mengendalikan juga nada, jeda, dan temponya. Gitu ya. Nah, kenapa? Kalau guru terlalu teriak, kita aja kalau ada orang teriak apa? Pengang. Maka ada baiknya suara anak itu adalah suara perut, bukan suara tenggorokan. Nah, kalau suara tenggorokan pasti haus, gitu ya. Jadi ini Bunda Nurul ya, untuk usus literasi ini harusnya guru memang punya latihan ya. Dulu saya sempat latihan drama, Bun. Karena memang kita mengajar, apalagi mengajar anak usia dini, ya, itu perlu nada tempo yang cukup bisa didengarkan dengan baik. Itu. Jadi ini kayaknya nanti perlu nih digagas. Nah, maka bukan di latihan mendongeng. Justru yang harus kita banyak sampaikan adalah pada saat bertutur sehari-hari. Nadanya sampai seberapa, temponya seberapa. Karena itu ada kebiasaan yang akan dibangun sehingga anak tidak teriak-teriak dan juga anak tidak cuek. Ya. Nah, membaca lantang ini adalah aktivitas akademik, artinya apa? Semua aktivitas ya, sebelum pembelajaran harus dimulai dengan aktivitas membaca lantang ya. Karena sekarang yang dikembangkan adalah pembelajaran atau aktivitas berbasis buku gitu ya. Nanti kalau mau belajar lebih lanjut tentang bagaimana aktivitas berbasis buku, itu nanti akan eh, satu sesi tersendiri ya Bunda Nurul ya, tidak bisa sekarang ya. Oke. Nah, itu ya, jadi literasi itu ya perlu dibangun dengan 3 lingkungan ini ya. Ada lingkungan fisik, ada pembiasaan, dan ada program akademik. Gitu ya. Itu pilarnya program literasi yang ada di sekolah ya. Nah, jadi inilah nanti akan nyambung dengan konsep literasi nih ya. Jadi konsep literasi oleh UNESCO ya. Ini saya akan ada beberapa konsep literasi. Ini adalah kemampuan mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat. Nah, kalau menafsirkan itu kan tafsiran itu kan bisa juga dari sikap, bisa juga dari gambar, bisa juga dari visual. Nah, anak itu perlu ditafsirkan dengan tepat. Karena itulah kenapa tadi ada lingkungan fisik. Kenapa tadi ada lingkungan sosial afektif, itu ya. Nah, terus kemudian literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, menggunakan secara cerdas ya, aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, ya, memirsa dan berbicara. Jadi artinya bahwa semua aktivitas kebahasaan ya itu adalah lingkup dari literasi. Ya. Nanti kita akan membagi partnya untuk yang PAUD itu bobot yang part mana yang harusnya diperbanyak, gitu ya. Yang berikutnya, ini konsep literasi dari asesmen nasional, ya ini yang digunakan oleh untuk AKM atau ANBK, ya. Nah, ini ada menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan jenis teks untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia secara produktif, ya. Ini secara produktif, ya. Oke. Ini konsep literasi secara apa namanya yang beredar selama ini ya. Jadi apa namanya? Mungkin nanti ada tanya, Bu, kan ada literasi finansial, ada literasi apa gitu ya. Nah, literasi natural, literasi apa gitu misalnya ya, literasi alam. Nah, itu muatannya. Jadi literasi itu ada kemampuan, ada muatan, ada kompetensi, ada muatan. Nah, kalau kompetensinya itu ya baca tulis. Maka
sekitar tahun 2013 ketika saya menyampaikan bahwa konsep literasi yang dibangun dasar untuk anak PAUD itu adalah kemampuan baca tulis atau daya baca dan daya tulis. Saya diketawain waktu itu Bunda Nurul. Hari gini orang tuh udah kemana-mana. Sampean masih ngomongin masalah baca tulis gitu. Iya. Dan ternyata saudara, 10 tahun kemudian baru tersadarkan itu. Setelah tahun 2022, kami mengadakan penelitian di 5 provinsi yang akhirnya keluarlah modul transisi PAUD SD dan program transisi PAUD SD karena ada patahan apa yang terjadi di PAUD dan apa tuntutan di SD yang tidak pernah selesai dan merasa paling benar. SD benar, PAUD benar. Nah, akhirnya terjadilah jembatan itu, ya. Nah, oke. Nah, mohon izin, saya mengambil juga konsep literasi dalam Al-Quran, ya. Ini bukan sara dan bukan rasis, tapi karena di antara semua buku yang artinya adalah bacaan adalah Al-Quran. Jadi secara akademik Al-Quran itu artinya bacaan, ya. Nah, terus kemudian ada yang kitab, ya kitab itu artinya adalah tulisan, ya. Nah, dan ternyata ya konsep literasi yang di dalam Al-Quran itu di antara dari konsep-konsep yang atas tadi ini yang menyempurnakan, ya. Yang pertama ini ada di surat Al-Jum'ah, ya. Jadi ada istilah ikro, ada istilah tilawah, ya. Di dalam Al-Quran itu kalau ikro itu artinya adalah membaca secara umum, ya. Jadi membaca suasana, membaca hati gitu ya, membaca apa, membaca pikiran, itu namanya ikro itu ya. Nah, tapi kalau tilawah itu memang ada tulisannya. Jadi literary at-tilawah itu adalah sesuatu yang dibacakan, sesuatu yang dibaca. Maka ya Nabi Muhammad sebagai satu-satunya orang yang sampai sekarang ini seluruh dunia sepanjang sejarah itu dianggap fenomenal yang paling berpengaruh terhadap dunia, ya. Maka ya secara akademik ya kalau sesuatu itu sudah ada buktinya dan sampai sekarang ini masih ada, itu artinya bukunya itu boleh dijadikan referensi, ya. Ingat ya, saya menggunakan kata boleh, ya. Boleh itu artinya pilihan, ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai silakan, mau enggak juga silakan. Tapi sebagai seorang akademisi, ya, bahwa epistemologi ilmu itu ada 3. Yang pertama itu adalah fakta dari panca indera, yang kedua adalah logika, dan yang ketiga itu adalah kabar yang otoritatif. Saya ulang ya, secara epistemologi ilmu ya itu ada 3 sumber ilmu, ya. Panca indera yaitu fakta, yang kedua itu adalah logika, dan yang ketiga itu adalah kabar yang otoritatif. Kabar yang otoritatif ini tentunya kita akan melihat kabar mana yang otoritatifnya ya itu tidak hilang atau lekang oleh waktu, ya, dan bisa di apa namanya diterapkan di semua zaman dan di semua area. Sependek pengetahuan saya, ya, baru konsep ini yang dimanapun itu diperlakukannya sama, termasuk dalam kaitannya dengan literasi. Ya. Nah, dari sini ya, ini apa namanya targetnya orang yang literate ya di dalam apa di dalam Al-Quran konsep literasinya adalah orang yang sudah tidak sesat, artinya orang yang mendapatkan pencerahan, orang yang mendapatkan hikmah, itu yang namanya literate. Nah, kira-kira kalau orang yang mendapatkan hikmah, orang yang mendapatkan pencerahan, dia bisa produktif tidak? Pasti bisa. Dia solutif tidak? Ya, itu. Karena apa? Terhadap dirinya sendiri dia sudah punya solusi. Jadi artinya konsep-konsep literasi ini, ya, saya secara individu sangat sepakat dengan konsep yang terakhir, ya, yang namanya literate itu adalah orang
yang semakin banyak ilmunya, semakin banyak pengetahuannya, dia semakin takut dengan Tuhannya. It means, artinya dia sangat takut untuk menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Itu, ya. Nah, jadi ada konsepnya. Yang pertama itu adalah kaum buta huruf, ya. Ini cocok karena apa? Untuk anak-anak PAUD, karena anak PAUD itu belum mengenal tulisan. Sehingga di situ disebutnya adalah kaum buta huruf, kaum buta aksara. Maka yang dilakukannya, tekniknya adalah dengan pemodelan langsung. Nah, ini sejalan dengan tadi konsep eh, lingkungan kaya literasi yang berkaitan dengan sosial afektif. Ya, teman-teman bisa melihat ya, anak-anak itu bisa membedakan mana guru yang suka marah dengan mana guru yang tidak suka marah hanya dari cara membaca, cara bertuturnya, hanya dari ekspresinya, itu ya. Nah, itu. Nah, terus kemudian yang kedua, membacakan ayat-ayatnya. Artinya ini apa? Membacakan buku-buku yang terbaik, ya. Membacakan dengan tepat, membacakan dengan intonasi sebagaimana buku itu diturunkan. Nah, it means kalau kita membacakan buku, maka ya memodelkannya itu pelafalannya tepat, terus kemudian titik dan komanya bisa berbeda ya. Kalau koma itu berhenti sejenak, kalau titik itu berhenti lama ya, maka setiap kali saya pelatihan membaca lantang, saya cek dulu tuh Bunda Nurul bagaimana guru-guru kita membaca. Jadi bukan hanya ekspresinya dulu, tapi pemahaman dia untuk membunyikan teks itu sejauh mana. Itu kita harus kasih ilmunya. Itu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah mensucikan jiwa. Artinya apa? Dari buku-buku itu harus ada hal baik yang bisa dimanfaatkan oleh orang. Minimal oleh pembacanya. Yang akan disampaikan kembali oleh apa murid-muridnya. Gitu ya. Nah, terus kemudian konsep yang 4 dibacakan, maka setiap memulai buku itu kita harus cek penulisnya. Penulisnya benar apa enggak? Misalnya, orang mau nulis tentang sepeda, ternyata dia bukan ahli sepeda, enggak juga ahli sepeda. Ternyata dia ambilnya dari Google, ya jangan diambil gitu. Terus penerbitnya dari mana? YouTube misalnya, itu nggak jelas. Tapi kalau penerbit yang qualified atau Anda mengenalnya, ya itu oke saja. Tahun terbitnya, tahun berapa? Wah, ini ternyata tahun zaman jebot dan tidak ada pengulangan lagi, ya jangan diambil gitu ya. Ini adalah kriteria memilihkan buku yang nanti akan dipajang dan nanti yang akan menjadi eh, apa namanya lingkungan fisik literasi. Jadi nanti ketika Anda bisa mengedownload ya, sekarang di CB Kemendikbud ya itu ada semuanya. Anda tinggal ngedownload ya, dan itu free. Ada beberapa. Itu cek dulu penerbitnya Kemendikbud sudah jelas, tahun berapa terbitnya. Ya, itu untuk mengisi lingkungan fisik literasi Anda. Nah, indikator keberhasilan membaca adalah hikmah. Ya, jadi hikmah ini prosesnya ditelusuri dan dapat diajarkan gitu ya. Jadi ini Bunda Nurul, kalau Bunda Nurul mungkin melihat sedikit perubahan, mudah-mudahan tampak itu ya, yang terus saya usahakan itu, saya sekarang menjadi sangat hati-hati dalam menyampaikan apa namanya ucapan ya Bunda Nurul ya, khawatir nanti itu menjadi pegangan dan kalau salah itu namanya saya memberikan dosa jariah gitu. Nah, dan kalau misalnya kata-kata yang kemarin saya salah, dengan senang hati saya minta maaf ya, agar kita juga bisa lebih apa namanya bahwa kalau ada apa namanya ungkapan di atas langit masih ada langit gitu ya. Artinya apa? Kita ini hanya beberapa hal yang ini yang bisa yang taunya kita tuh sedikit gitu loh, Bun. Nggak banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu, aduh ini pasti kita benar, yang lainnya salah itu kok kayaknya gimana ya? Nggak nyaman aja gitu ya. Justru itu saya dapatkan semakin saya banyak belajar dari para guru. Ya. Para guru bukan guru-guru yang di tempat kampus-kampus yang ternama, tapi justru dari guru-guru yang sangat-sangat sederhana, ya,
di kampung-kampung dan lain-lain tuh, Masya Allah, hikmahnya banyak. Yang konsep yang 6, kesenjataan nyata, artinya apa? Kalau dari proses menyimak, memodel, menggali teks-teks visual, itu tidak merubah apa-apa, berarti pasti ada yang salah. Dan pasti akan yang terjadi itu adalah kesesatan yang nyata. Itu. Jadi ini ya. Nah, itu jadi ada berapa? 4 konsep yang sudah saya sampaikan. Yang pertama dari UNESCO, yang kedua dari Gerakan Literasi Sekolah, yang ketiga dari Asesmen Nasional, yang keempat dari Al-Quran. Teman-teman silahkan pilih ya yang sesuai dengan yang Anda yakini. Karena konsep atau keyakinan ini akan membawa pengaruh Anda dalam proses mengajar ya. Mohon doanya, saya sedang meneliti juga tentang belief terhadap membaca ya Bunda Nurul ya. Saya akan membaca itu apa kepada para guru PAUD dan SD sehingga itu nanti akan mempengaruhi cara mengajar. Ya. Nah, ini konsep literasi anak usia dini ya yang dikemukakan oleh Stewart tahun 2014 ya. Mari kita lihat ya. Ini yang kami gunakan di Kemendikbud ya, 6 cakupan literasi dan juga ini di transisi PAUD SD. Nah, ini dilakukan penelitiannya di Amerika gitu ya. Nah, jadi ada kemampuan bertutur, terus kemudian ada pengetahuan latar, ada kosakata, kesadaran fonemik, kesadaran cetak dan keaksaraan. Nah, kemampuan tutur ya kalau kita lihat dari 3 konsep literasi yang ada di atas, tadi ini sejalan dengan yang ada di dalam Al-Qur'an yang dibacakan. Karena ini bertutur, maka fokusnya itu pada kosakata, ya, pada pelafalan, pada jeda, intonasi, ya, dan juga pada isi apa yang harus disampaikan. Terus kemudian pengetahuan latar. Nah, pengetahuan latar ini ada kaitannya dengan pemahaman, ya, dalam aktivitas yang berkaitan dengan kejadian sesuatu, ya. Jadi biasanya pengetahuan latar itu mengapa gitu ya. Terus kemudian bagaimana itu pengetahuan latar ya. Kosakata kita tahu sendiri ya. Nah, jadi untuk tadi kemampuan bertutur itu dilakukan dengan penginderaan ya. Terus kemudian reseptifnya itu dipahami oleh anak-anak, ekspresifnya itu bisa bentuk tuturan ya, anak mengucapkan atau simbol atau visual. Nah, simbol itu bisa gambar, bisa juga berupa gerak-gerak yang bisa dilihat oleh orang banyak. Misalnya gini, kamu setuju nggak? Dia tidak bilang ya, tapi dia mengangguk. Itu berarti simbol, ya, simbol gerak. Kamu mau nggak? Berarti tidak. Kamu mau nggak? Apa ini? Nah, karena itu tidak tidak terdefinisikan. Oh, mungkin dia sakit kepala. Oh, mungkin dia pusing. Oh, mungkin dia bingung. Ya, maka kenapa ada bahasa simbol ya? Misalnya saya tidak mau dan lain-lainnya. Itu di dalam orang-orang tunawicara ya. Itu. Berikutnya adalah ini pemahaman latar, yaitu ada pemahaman latar itu ada latar fisik, latar budaya, dan latar sosial. Ya, latar fisik itu artinya apa yang ada di lingkungan yang secara visual, ya itu bisa dilihat ya. Kalau Anda lihat dari gambar ini, nah, secara fisik, kira-kira ini di luar atau di dalam kelas pembelajarannya. Ya, kalau ada awan, nggak mungkin dong di dalam kelas. Kalau ada pohon, yang pohonnya itu ada gunungnya, ya pasti di luar kelas. Nah, terus kemudian lingkungan sosial budayanya, itu ada anak yang menggunakan kursi roda. Artinya apa? Di sini, ya, sosial ininya sangat-sangat bagus. Karena apa? Guru-gurunya menghargai semua murid dengan cara yang baik. Nah, ini kosakata ya, tabungan kosakata ya. Ini perhatikan gambar ini ya. Nah, saya sudah seringkali melihat gambar ini. Pasti yang pertama hanya fokus kepada anaknya, lari. Terus kemudian 3 bergandengan, ceria, pasti gitu. Jarang sekali yang mengatakan desa atau masa lalu. Beda itu. Atau misalnya subur. Itu jarang sekali, ya. Nah,
Padahal apa? Ini boleh apa saja karena apa? Gambar ini hanyalah satu stimulasi visual yang setiap orang itu boleh mengatakan kosakatanya apa saja. Nah, ini yang sering terjadi, pembelajaran di PAUD itu gurunya itu mendirect, Bun. Jadi begini, ayo lihat, ini kira-kira di mana? Ada berapa anaknya gitu. Tidak diberikan pertanyaan terbuka. Gitu ya. Nah, saya pernah mengajarkan ke beberapa tutor sekolah merdeka ya, pas di kegiatan literasi, itu tentang bagaimana teknik bertanya ya. Teknik bertanya itu kalau di pelatihan Kemendikbud itu saya biasanya ngasihnya 4 jam tuh benar dulu. Jadi pertanyaan prosedural itu bagaimana, pertanyaan imajinatif itu bagaimana, stimulasinya bagaimana, dan itu ternyata memang salah satu keterampilan yang harus dipunyai oleh guru ya. Oke. Terus ini tadi ini kesadaran cetak ya Bun ya. Jadi ini kesadaran cetak. Jadi tolong pada intinya bahwa semua hal yang tercetak di kelas maupun di luar kelas di lingkungan sekolah harus bermakna. Dan anak-anak harus dikenalkan maknanya itu apa, ya. Jadi jangan sampai gini, buang sampah di tempatnya. Kalau di tempatnya, kalau misalnya dia membuang sampahnya di halaman, Bunda tidak boleh protes. Karena apa? Bagi anak, tempat sampah itu bisa jadi berbeda dengan persepsi para guru. Mengapa tidak bilang, buanglah sampah organik. Nah, organik terus di situ dikasih gambar. Ada kulit jeruk, kemudian ada apa hal-hal yang kayak misalnya sayuran apa nih yang organiknya silahkan ditaruh di tempat warna hijau. Yang yang non organik di situ tulis ada apa bukan ditulis ada gambar kardus, ada gambar plastik ya, ada gambar apa namanya logam gitu ya. Itu di warna jingga misalnya. Sehingga anak-anak itu dengan membaca teks itu dia tahu harus mengerjakan apa. Ini yang namanya adalah bahasa visual atau bahasa gambar ini yang harus apa namanya diadakan ya di lingkungan PAUD ya. Jadi bukan sekarang lagi innya apa pada waktu dulu innya Upin dan Ipin maka sekolahnya dicat Upin dan Ipin gitu. Sekarang itu apa namanya apa sekarang misalnya saya udah nggak punya anak baby lagi nih Bunda Nurul. Yang sekarang lagi in apa nih di anak-anak? Tayo. Ayo, apa yang suka dampingin anak, apa yang lagi ngetren? Pororo. Ya, jangan-jangan dikasih pororo. Jangan-jangan dikasih apa gitu ya. Nah, bukan itu, tapi memang tanda-tanda yang memang betul-betul menstimulasi anak-anak untuk paham, gitu ya. Nah, terus berikutnya ini adalah keaksaraan ya, ada vokal ya, ada konsonan. Nah, ini perkembangannya ya Bun ya. Sebentar, ini perkembangannya ya. Yang bawah ini adalah usia ya, yang bawah ini usia. Sebentar saya ini kan ya. Ini usia ya. Nah, terus kemudian jadi artinya begini, Bun. Kalau usia itu anak umur 2 tahun itu harusnya dia sudah bisa bunyi peh, beh, em, weh. Jadi dia sudah bisa bilang papa, mama. Nah, ba. Umur 2 tahun maksimalnya, ya. Kalau umur 2 tahun belum ada bunyinya, ya itu red flag namanya, ya. Tapi jangan umur 3 tahun. Kok anakku belum bisa bunyi R? Bunyi R itu baru umur 5 tahun. Kenapa? Karena R itu artikulasinya memerlukan penekanan. Gitu. Lidahnya harus kuat, giginya harus ada gitu ya. Jadi jangan umur 4 tahun dipaksa bunyi R gitu ya. Dan itu masih available sampai usia 8 tahun. Jadi umur 7 tahun dia bilang apel, aper, apa bilang apa rumah atau lumah ya. Ya itu oke saja. Mari kita lihat ya. Apakah pemodelan, apakah memang ada organ artikulasi yang tidak berkembang dengan baik. Oke ya. Nah, terus
kemudian ini ya ada kesadaran fonemik. Nah, kesadaran fonemik ini adalah bahasa lisan. Karena itulah kenapa masuk pembiasaan yang termasuk pelafalan, nada, jeda, tempo, dan pelafalan itu namanya adalah kesadaran fonemik ya. Karena itulah pada tahun 2013 saya ngomongin masalah fonik ya, masalah fonetik ya, itu tidak dianggap oleh sebagian besar teman-teman di PAUD karena dianggap itu sangat linguistik ya. Saya memerlukan waktu 10 tahun ya itu untuk memberikan apa ya edukasi, dan ini terutama bagaimana saya menyampaikan istilah yang sangat-sangat teoritikal itu menjadi istilah yang sangat awam gitu ya. Tadi ada sekolah sahabat alam, itu sekolah sahabat alam itu sudah menggunakan fonik ya dari awal berdirinya, dan nanti boleh dicek bagaimana programnya, dan kemarin habis juga refreshing bersama kami itu ya, dan alhamdulillah boleh dicek nanti hasilnya bagaimana. Dan tahun 2024 kalau teman-teman membuka PMM itu sudah ada pendekatan fonetik, dan itu adalah insya Allah mudah-mudahan ya itu ada sedikit amal soleh yang saya titipkan ada di situ ya. Nah, terus ini model CPI fonik ya. Sorry ini ya. Jadi ada kemampuan bertutur. Nah, kemampuan ini nanti kalau misalnya ini di CPI fonik ya, ini skip aja. Nah, jadi pengembangan literasi itu harus ada pengetahuan dan keterampilan ya. Dan ini salah satunya nih ada pengetahuan bahasa, terus ini ada menyimak berbicara. Nah, ini sesuai dengan usianya ya, Bun ya. Ini jadi 4 sampai 6 itu baru memahami pesan tunggal, menyimaknya. Berbicaranya itu eh, sangat mempengaruhi proses berpikirnya. Jadi kalau anak-anaknya dikasih gawai di rumah, kemudian di sekolah diajak nonton film, ya kurang kurang memberikan respon untuk pengembangan proses berpikir ya. Nah, ini kriterianya pengembangan literasi itu harus multisensori, terus pemodelannya dengan tepat, dan ada konteks ya yang harus dimanfaatkan. Jadi tidak boleh non konteks ya. Maka tadi ya seringkali kita itu mengatakan ketika membicarakan tentang kursi, kita selalu mengatakan warnanya apa, ada berapa, apakah itu penting buat anak? Belum tentu penting. Tapi kalau misalnya kursi ya, apa yang kamu suka dari kursi itu warnanya. Emang apa warnanya biru? Kenapa kamu suka warna biru gitu ya? Oh iya, karena biru itu seperti warna laut dan saya suka laut. Itu lebih bermakna daripada selalu bentuknya apa, warnanya apa. Itu orang dewasa banget gitu ya. Jadi konteksnya ini yang harus belajar. Ya. Sebentar mungkin. Ya, baik teman-teman, sambil menunggu Bu Marti, mungkin ada satu keyword ya yang kita simpan adalah tentang membaca dan dengan fonetik ya. Nah, itu kan butuh butuh satu level di atas kelas kita hari ini. Kira-kira begitu ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada yang bertanya, materinya di-share nggak? Rekaman kelasnya di-share nggak? Nanti akan kita infokan ya. Silakan Bu Marti untuk bergabung kembali. Iya, ya, mohon maaf. Ada sedikit hal yang harus saya selesaikan. Oke. Nah, terus berikutnya adalah, nah ini. Ya ini saya mohon izin ya, karena saya tidak mungkin saya mengajarkan sesuatu yang tidak saya pelajari gitu ya. Karena ini ada hasil tesis saya itu, Bun. Tesis saya tahun 2012. Itu ya. Jadi produknya namanya CB Phonic, aspeknya ada pembelajaran bahasa dan urutan pembelajaran, teorinya dari ada whole language dan fonetik, ada Montessori dan ada neuroscience ya. Ini nanti bisa juga Anda mencari di beberapa jurnal, ini sudah saya terbitkan juga jurnalnya. Nah, ini level-levelnya, ada level prafonik, ada ada praprafonik, ada prafonik, ada fonik dasar, fonik terampil dan membaca mandiri ya. Nah, ini sampai ada revisi penguatan sampai masuk program PMM tahun 2024 ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kita masih punya waktu 30 menit untuk nanti refleksi ya. Refleksi itu Bapak dan Ibu mana dari materi ini yang paling Anda suka. Nah, silakan nanti ditulis di lembar refleksi atau apa. Nanti silakan dikirim ke saya, Bunda Nurul. Ada Ya.
4 orang yang akan saya berikan hadiah ya. Nanti tolong dipilih Eh, karya saya, buku terbaru saya, sekaligus beberapa alat baik, fonik baik. yang akan saya kirim. Ya. Terima kasih. Baik. Baik Bunda, terima kasih Bu Marti ya. Jadi malam ini sekali lagi adalah malam untuk kita bridging ya teman-teman ya. Ada beberapa yang sudah pernah kita dengar tapi kita akan coba refleksi. Nah, tadi tantangan dari Bunda Marti. Silahkan teman-teman mencatat di chat Zoom untuk melakukan relaksasi, refresh gitu ya. Refleksi. Refleksi gitu ya, refleksi dari materi yang baru saja disampaikan oleh Bunda Marti. Bagi teman-teman, apa yang didapatkan? Silakan. 4 terbaik nanti kita pilih, kita save chatnya, kemudian nanti kita pilih gitu ya. Em, dan akan dapat buku loh gitu. Kelasnya gratis, dapat buku, ada yang dapat tadi pulsa 2 orang gitu, asik kan gitu ya. Oke, silakan teman-teman, jangan hanya asik kelasnya gitu. Apa yang teman-teman dapatkan? Refleksi untuk materi yang sudah disampaikan. Oke, di chat saja dulu. Di chat saja dulu ya, Bu Marti ya. Sudah ada yang raise hand. Ya, silahkan. Polemik. Mm-mm. Mungkin Ya. nanti kita akan buat kelas CBI Fonik kali, Bu ya. Oh iya, di Bening selalu ada kelas. Jadi kalau mau ini silahkan mendaftar ke Bening. Kalau mau langsung silahkan. Oh, Nah, online Bu, September itu offline? ya ada Offline. online, ada offline ya. Hmm. Tapi yang September besok adalah kelas online dan itu sudah full book, ada 40 orang. Oh, oke. Mungkin bisa di-share kepada kami atau nanti kita bisa Oh kerja siap sama siap. Bu ya. Nanti kalau ya nanti saya share kalau ada yang offline untuk mungkin untuk Jabodetabek ya. Kalau mau melihat kayak misalnya mau apa nih melihat-lihat di Bening silahkan. Oh, baik sekaligus ini ya observasi langsung ya Bu ya. Boleh silahkan. Oke, ya teman-teman, kita akan coba melihat ini sudah banyak sekali yang menuliskan Bu Mm-mm. Marti. Apakah kita akan buka sesi untuk tanya jawab atau Oh pasti mungkin harus ada harus. yang ada yang mau disampaikan oleh teman-teman resen dan on cam. Kita tadi sudah mencatat ya Bu Eko Rianti dari Kendal, silakan nanti menghubungi customer service Wes. untuk untuk mendapatkan pulsa ya. Tadi penanya pertama soalnya. Eh, Kita Oke. Nurul jualan pulsa. Jadi kalau kalau guru-guru dapat pulsa teh semangat, Bu. Siap 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 siap. Ya, Ibu, Ibu dari tadi itu namanya H087 yang raise hand. Namanya siapa? Mau tanya apa? Silahkan, Bu. Sudah saya unmute, sayang. Kalau konsep literasi menurut Al-Quran, bukunya sedang saya tulis ya teman-teman ya. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa terbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Saya wabarakatuh. saya Bunda Lilis dari Cibinong, Kabupaten Bogor. Yang Yes. yang menjadi pertanyaan saya begini, Bu. Peserta didik saya itu udah 5 tahun lebih, itu ada kesulitan dalam berbicara atau speak delay gitu. Terus orang tuanya mempercayakan kepada lembaga pendidikan kami, cuma kami terus terang aja, Bu, merasa kesulitan gitu karena anak itu hanya bisa mengucapkan mama atau jadi semua tuh pakai simbol kayak misalkan dia menjahili temannya kalau minta maaf tuh dia begini kalau enggak begini. Terus saya ajarin jangan begitu nak, coba katakan maaf. Saya jadi kayak terapis gitu loh, maaf. Tapi kekeh dia jadi kalau saya satu-satu misalkan lima lima jadi bisa gitu. Jadi saya mohon petunjuknya apa yang harus saya lakukan kepada anak yang apa mengalami kesulitan berbicara itu apa itu cocok itu dimasukkan ke PAUD apa harus ke sekolah seperti SLB atau apa gimana gitu Bu. Terima kasih sebelumnya. Oke. Silakan Oke, langsung, Bu. terima kasih. Ya, langsung ke saya boleh Bunda Nurul? Ya, satu-satu, Bu. Mangga silakan langsung. Oke.
Yang pertama, terima kasih Bunda Lilis. Yang pertama, Bunda Lilis bersyukur bahwa Allah akan memberikan tambahan ilmu kepada Bunda Amin. Lilis Amin. dengan Amin. dikirimkan ananda tersebut. Gitu, ya. Hmm. Eh, saya akan berbagi apa yang sedikit saya ketahui Ya. tentang untuk mengecek itu. Bunda, tolong dicek dulu kalau makan dia dikunyahnya lama atau tidak. Oh tidak, Betul, cepat mengunyahnya. pasti Iya, itu satu ya. iya, iya, Terus iya. yang kedua, hmm, dia bisa berkumur-kumur tidak? Oh tidak. Oke, Iya, iya. baik. Oke, apakah dia boleh ditanyakan ke orang tuanya Iya. lahirnya, kira-kira lahir spontan atau lahir sesar? Oh iya, nanti saya tanyakan. Itu Ini satu. anak ini Bu, maaf, udah terapi di dua itu, di dua tempat Nggak katanya. apa-apa, Bun. Nggak apa-apa, Bun. Nggak apa-apa, Bun. Nggak, ini saya hanya membagikan apa yang harus Bunda checklist gitu lah. Iya, 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 Gitu ya. iya, iya, Ah, iya, itu ya tadi ya. iya, Nah, iya, kenapa tadi saya sampaikan iya, proses melahirkan itu penting ya, iya, iya, karena pada proses melahirkan itu kalau dia itu sesar, maka iya, tengkuknya di sini, Bun, ya, iya. itu akan mengalami kekakuan. Oh iya, iya, Dan iya, kekakuan tengkuk yang ada di sini akan iya. mempengaruhi ya Oh iya, iya, konsentrasi anak-anak itu. iya, iya. Oke. Yang Oke. berikutnya, Hmm. eh, boleh nanti dilihat KMS-nya, kartu menuju sehatnya. Oh iya, KMS ya. Ya, dia ada di mana? Kuning kah, merah Iya. kah, atau hijau, gitu ya? Yang grafiknya itu ya, Bun. Yes, betul sekali. Iya. Termasuk apakah dia itu runutannya ya Bun ya? Iya, iya. Runutannya itu apakah Iya. dia merangkak tidak dan lain-lainnya. Iya, iya, iya. Terus kemudian, nah, boleh dicatat ya Bun ya? Ya, ini lagi dicatat. Betul. Nah, dia ngempeng atau tidak? Oh iya. Heeh. Ya, karena kalau ngempeng Bun ya, otomatis Ya. perutnya kan kembung. Oh iya. Ketika perutnya kembung, itu kan Hmm. makannya kan akhirnya kan maunya cepet-cepet, Bun. Nggak mau, Oh iya. iya. Sehingga nggak dikunyah, ya. Oke, Iya, iya. oke. Baik ya, Bun ya. Itu nanti, Iya. nah, terus itu yang pertama ya, Bun ya. Iya, Nah, iya. yang kedua, ya, Hmm. di rumah, nah, dia hmm, diajak ngomong atau tidak. Itu harus Iya. ditanya. Nah, Iya. misalnya, agar dia diem, maka kasih aja Iya. TV. Gitu. Iya. Atau biar dia diem, kasih aja handphone. Gitu. Iya, iya. Ya. Nah, oke. Itu yang kedua ya, Bun ya. Iya. Nah, terus kemudian yang ketiga. Nah, ketiga Iya. nih, Bun ya. Iya, iya. Nah, nah, yang ketiga, nah, di rumah, kalau misalnya dia itu ngomong, ini kan botol ya, Bun ya, yang saya pegang. Iya. Iya. Ini kan botol misalnya, ini kan botol Iya. nih. Iya. Nah, terus kemudian dia bilangnya botol, dia bilang embot. Saya dia bilang embot. Kalau dia bisanya cuma udah gitu. Oke, bilangnya Tidak ah. itu. Terus Ya, itu. kemudian orang Iya. yang lainnya kalau ngomong ngomong botol, semuanya Ya. bilang ah. Iya, iya. Nah, Betul. maka artinya apa? Dia tidak punya model yang tepat. Iya, iya, iya. Oke ya Bun Iya, ya. Nah, iya, iya, betul. sekarang dari tiga itu Bunda, Ya. kelompok pertama ya kan tadi ada item-itemnya ya. Ya, iya, iya. Maaf ya Bunda Nurul ya, ini jadi lama, tapi ini penting Asik, ternyata. asik, 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 Iya, asik. maaf. Thank you. Ya. Oh nggak apa-apa. Oh ya, kemudian yang kedua, tolong Ya. dicek telinganya. Oh, iya. Ya, jadi saya ajarin bagaimana cara ngecek telinga itu Ya. apa namanya eh tuli atau tidak. Sebentar ya, saya harus ambil cangkir dulu. Sebentar. Oh, iya, iya, iya. Oke. Ya, Ibu
Dan teman-teman, mungkin banyak kasus yang ada di sekolah kita ya, kita bisa ambil hikmahnya dan nanti langsung bisa diimplementasikan. Kelas ini asik karena Bu Marti itu selalu langsung kalau ada kasus, langsung dijawab dengan beberapa pendekatan dan langsung praktek. Kita coba ya. Iya, Silakan iya, Bu. Nah, ini, nah di sini iya, ya, iya, nih ya, ini iya, gelasnya dari keramik, iya, gini ya, set. iya. Nah, terus kemudian ini kita gunakan ini. Ini ketika anaknya diem, berarti dia tidak sensitif terhadap ini, terhadap apa namanya Bunyi suara rendah. suara gitu. Iya. Ketika gini, dia diem aja, Iya. kemungkinan dia ada masalah dengan telinganya. Oh Tapi iya. kalau begini dia langsung begini, oh berarti masih aman sebenarnya. Gitu. Berarti kalau itunya maaf Bu, cangkirnya dalam keadaan kosong. Kosong lah, nih kosong. Ya, Kalau ini kopi. ya, biar jelas maksudnya Bu. Sip, Maaf. benar, ya, benar, Oke. ya. Oke, nah jadi kalau dia jelas-jelas tuli, ya Ya, maka kita mengajarinya dengan banyak misalnya gerak dan lain-lainnya. ya. Nah jadi, tapi kalau misalnya ternyata itu enggak, ya, Ya enggak, ya enggak. misalnya enggak, ya, pertama cek dulu sebenarnya dia dengan air, ya, itu ada masalah enggak? Nah, karena kalau ada masalah, itu berarti ada masalah taktilnya. Taktil itu Ya, perabaan, ya, sehingga ya, dengan perabaan itu, ya, menjadikan persepsinya menjadi berbeda. ya, Oke? Nah, terus kemudian juga jalannya gimana? Goyang-goyang atau enggak? Kalau goyang-goyang berarti ada sistem ototnya yang tidak kokoh. oh iya. Maka ada dua yang harus dilakukan oleh Bunda. Bukan hanya ini A, ini B, ini C, itu belakang. Oh Tapi yang iya, harus iya. diselesaikan adalah ototnya dikuatin, gizinya dinaikin, terus Iya, kemudian dijemur, diajak jalan, dan lain-lain. Ah, nanti bisa panjang. Jadi, iya, masalah literasi ini jadi panjang. Bismillah, iya. bisa Bunda ya? Oke, Iya, ya, makasih. ya. Bismillah. Oke, terima kasih Bu, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Nanti saya terapkan kepada anak didik saya. Ya, Alhamdulillah. Siap-siap. terima kasih ya Bu. Ya, mudah-mudahan luar biasa kalau kita membahas tentang guru-guru yang berdedikasi tinggi ini. Masya Allah. Ya, Bunda. eh, Berikutnya, siapakah yang sudah raise hand dan on cam? Namanya Wih, Bilbong. Namanya Bilbong, tapi pakai avatar nggak jadi ya. AI, Jadi, Artificial ah, ah, Intelligence. Ya. betul. Bu Ella monitor Bu Ella. Ya, saya coba ya. Bu Ella silakan dari mana dan sampaikan kepada Bunda Marti apa yang mau disampaikan, ditanyakan. LAPGM namanya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella. Kebetulan ini saya dari daycare ya Bu, tempat penitipan anak. Kami itu ada bayi dari usia 3 tahun sampai di usia 7 tahun. Sekarang juga ada sehari-hari bersama kami. Dan literasi dan numerasi memang jadi concern kami, sehingga sekarang semua guru dan pengasuh saya wajibkan ikut ini Masya Allah. biar apa ya, biar memang lebih terbuka wawasan. Lalu yang jadi permasalahan yang ingin saya tanyakan itu pertama mengenai kesadaran akan pentingnya literasi ini kan em, dari kesadaran orang tua dan guru juga ya Bu. Jadi misalnya seperti kami memang setiap hari mencoba berbasis buku dan segala macam, tapi bisa jadi di rumah tuh orang tua tuh nggak terlalu peduli lah dengan kegiatan berliterasi anaknya, atau mungkin seperti yang Ibu bilang biar anaknya diem, di rumah kasih HP, terus di rumah kasih TV dan segala macam gitu. Yang ingin saya tanyakan gimana ya Bu kira-kira menyamakan frekuensi dengan orang tua, karena bagaimanapun latar belakangnya beda-beda, nggak semuanya senang baca atau highly literated, itu satu. Terus yang kedua, minta rekomendasi Bu, buku-buku atau referensi-referensi bagi kami, terutama guru PAUD, untuk apa ya, pemahaman kami lebih mendalam lah. Kayak tadi kan kita tunggu tuh buku Ibu ya, literasi menurut Al-Quran. Mudah-mudahan nanti kami bisa sampai ke tempat kami, Di mudah-mudahan mana kami bisa Bunda Ella? dapat. Terus
Saya di Jakarta, Bu. Oh, dekat. Sama yang terakhir itu mohon agar bagaimanapun kan ini keterampilannya sangat teknis ya Bu untuk guru-guru seperti tadi pemahaman mengenai fonetik dan segala macam. Gimana ya barangkali nanti Bunda Nurul di PAUD bisa memfasilitasi mungkin pelatihan bertahap seperti yang tadi Ibu bilang kan sebenarnya ini belajarnya lama loh 4 jam. Nah itu gimana ya mudah-mudahan nanti bisa di cover lah oleh PAUD dan lain sebagainya. Itu Bu kira-kira. Oke, ya. Yang terakhir, oke, akan kita lakukan. Selebihnya silakan Bunda, Bunda Marti untuk eksekusi. Silakan Bunda. Oke, baik. Eh, kalau jadi kan itu kan mulai dari bayi ya Bun ya. Iya, Mulai dari bayi. Nah, jadi ada juga ada baiknya juga kita mulai men-screening itu dari bayi. Eh, untuk literasinya itu mulai dari penyiapan organ artikulasi. Ya. Jadi penyiapan organ artikulasi itu penyiapan area bicara ya Bun ya. Ya, jadi organ artikulasi itu banyak ya Bu ya. Jadi mulai dari bibir, terus kemudian lidah, gigi, paru-paru, itu termasuk organ literasi juga ya. Termasuk juga pita suara itu ya, telinga itu. Nah, kenapa paru-paru itu penting? Ya kita nggak bisa ngomong dong kalau nggak bisa paru-parunya nggak jelas. Nah, eh, mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya bahwa ada kecerdasan. Jadi kan selama ini kita ngomong mikir itu kan pakai otak ya kan? Terus yang kedua ada mikir pakai hati. Tapi ternyata ditemukan lagi ya salah satu cara untuk berpikir ya atau otak ya, otak otak berpikir juga itu ternyata usus. Itu. Jadi usus itu adalah juga bagian dari yang bisa kita kendalikan gitu. Makanya kalau kita puasa ya, kalau kita puasa kan kita nggak marah-marah ya. Tapi coba kalau kita lapar, bukan dalam kondisi puasa, ya kan? Karena apa? Ini yang otak yang ada di sini, ini nggak disetting kalau kita sedang puasa. Nah, puasa itu kan otaknya kan yang ada di otak ususnya yang bekerja gitu kan. Maka bener tuh kata salah satu iklan tuh. Lu resek kalau lapar. Dan biasanya kan salah satunya itu apa namanya? Salah satunya eh aduh kok jadi lupa ya. Salah satunya anak itu tidak boleh lapar. Lapar yang berkepanjangan. Atau juga tidak boleh proses makannya itu acak. Kan tadi di Bunda Ella itu kan ini ya, apa namanya daycare. Maka daycare itu wajib memberikan makannya itu jamnya tepat. Dan juga eh, pilihan makanannya ya itu harus beragam. Dan juga masalah ini kelembekannya ya, terus kemudian tingkat kekenyalannya itu harus bertahap. Mulai dari misalnya tahu dipotong-potong kecil, terus kemudian naik ke agar, naik ke pisang, naik ke apa. Nah, sehingga apa? Gigi itu mengunyah gitu loh. Jadi tidak semuanya harus di blender ya. Nah, jadi teman-teman ya, untuk yang di PAUD itu yang diperlukan itu adalah stimulasi yang berkaitan dengan bahannya ya sama modeling ya. Bagaimana berbicara yang jelas. Artinya apa? Semua gurunya, bunda gurunya itu tidak boleh dicadel-cadelin. Ya kalau namanya Danar, ya halo Danar. Tidak menjadi dada atau dai atau apa enggak gitu. Namanya Shakira, ya halo Shakira gitu. Benar. Bukan halo Kia, halo Keke atau apa ya. Nah, jadi kembali lagi buku dalam arti buku yang bisa dibuka dan lain-lain, kalau memang dia belum tertarik dengan buku yang bisa dibaca, ya bisa jadi dia dengan buku-buku yang dari apa namanya plastik itu yang pada saat dia mandi atau dia bermain itu bisa dibuka-buka.
itu nggak masalah ya. Nah, dulu kami anak-anak kami punya banyak sekali buku gitu ya. Buku yang untuk dia main, untuk di tempat tidur dan lain-lainnya gitu. Nah, dan itu tidak perlu tidak selalu harus ada hurufnya. Kadang-kadang hanya gambar apel, gambar sendok, gambar apa gitu. Terus kemudian dia ini apa namanya? Dia menyampaikan gitu ya. Maka hal yang kedua selain pemodelan ya, guru-guru ini juga harus dikasih keterampilan bagaimana menyediakan alat-alat stimulasi ya yang berbasis menuju buku. Jadi tidak langsung buku, ada prabuku ya. Mulai dari gambar tunggal, gambar berlatar dua, dan seterusnya ya. Apa untuk sampai menjadi gambar berseri dan lain-lainnya untuk nanti anak-anak itu bisa membaca. Kira-kira begitu Bunda Ella ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa sedikit membantu ya. Oke. Tambah asik kelasnya, tambah malam tambah asik. Oke. Baru 2 pertanyaan itu, Bun, tapi panjang. Jadi memang teman-teman membutuhkan itu. Bu Yuliana mau bertanya? Saya unmute ya, Ya, dia dan nggak. saya akan spotlight. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa akhirnya bisa langsung dengan Bu Marti, karena saya pun seperti tadi yang daycare, mewajibkan guru-guru saya untuk bisa hadir dan ketemu langsung sama Bu Marti. Walaupun kita pernah belajar, tapi refleksi langsung ke anak-anak itu kaminya mungkin yang merasa ragu ya dengan metode fonik ini gitu kan. Oh, Akhirnya gitu. kembali lagi ke yang istilahnya buku-buku yang merasa apa namanya rekomendasi dan referensi seperti itu ya. Dan akhirnya saya tadi banyak ilmu yang didapat dari Bu Marti luar biasa ya, sampai dari tadi usus sepertinya sebetulnya tadi saya itu merasa malpraktek akhirnya Oh gitu. terkait literasi ya gitu kan, seperti itu ya. Karena kejadian seperti kemarin itu apa sih namanya yang anak SMP 30 anak SMP yang tidak bisa membaca gitu kan ya. Dan akhirnya justru yang kena tamparan itu Ya. guru-guru PAUD gitu ya. Padahal apa kabarnya dengan guru SD yang 6 tahun gitu seperti itu ya. Sampai Ya. guru-guru status gitu kan. Kok kami yang disalahkan gitu Bu gitu kan. Padahal gitu kan apalagi dengan kurikulum Merdeka ini kan ya dasar-dasar literasi yang kita kenalkan gitu ya. Dan akhirnya sampai Oke. itu merasa tertuduh gitu kan, sampai ditunjuk-tunjuk sama wali murid, dari sekolah Anda tidak bisa membaca gitu kan. Padahal ya anak-anak kan kita sedang melatih ya. Dan sekarang pun saya sedang menangani istilahnya anak secara itu tidak ABK Bu gitu kan ya. Anak diajak ngobrol bagus. Jadi usianya 11 tahun tapi belum bisa mengenal huruf, dan akhirnya tidak sekolah gitu kan ya. Seperti itu padahal orang tuanya itu psikolog di rumah sakit umum gitu kan. Nah akhirnya saya pegang. Nah saya tuh ternyata begitu di asesmen itu ternyata dia di motorik halus Bu gitu kan ya. Padahal secara istilahnya informasi kognitif dan sebagainya itu luar biasa bagus gitu ya. Saya kenalkan juga fonik gitu kan ya, kan karena saya pernah belajar dan buku-bukunya masih ada gitu kan di sekolah Oke. kami Bu. Tahun Gitu. berapa itu Bun? Ya, Tahun berapa? tahun 2014 Bu. Oh, udah berubah banyak Bun. Setiap 2 tahun kami melakukan riset and development. Betul, makanya kemarin Bu istilahnya mendapatkan gelar yang luar biasa. Saya selalu mengikuti ibu-ibu di mana saya ikutin. Masya Walaupun Allah. aku ngintip-ngintip lah Ya. terbaru seperti Oke. itu. Ya. Bu Informasinya Yuliana sudah bisa ditangkap oleh kita, Bu Marti ya, pertanyaannya ya Bu ya. Iya. Ya. dulu atas kesempatan Ya. luar biasa. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya. Ya, jangan Oke. kemana-mana Ibu. Saya tetap jajarin Ibu dengan Bu Marti. Silakan Bu Oke. Marti. Ada 2 hal yang bisa dilakukan. Itu memang bisa ada assessment ya. Nanti assessmentnya bagaimana itu memang apa kita bisa melihat ya. Tadi yang seperti yang tadi saya sampaikan kepada Bu Lilis ya, itu sebagian bisa digunakan. Nah, terus kemudian karena ini sudah umur 11 tahun, bisa jadi bukan. Jadi ada yang kan tadi ngomong semuanya bilang speech delay itu belum tentu speech delay loh ya. Jadi ada speech delay, ada language delay. Ya, kalau anaknya sudah bisa bilang mama, 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 papa, papa, papa,
itu namanya dia bisa speech. Ya, misalnya umur 4 tahun dia sudah bisa bilang mama, dia bisa bilang papa, dia sudah tapi kata-katanya cuma sedikit, itu bukan speech delay tapi language delay gitu. Nah, yang ini yang umur 11 tahun ini ya, eh, kalau dia nggak mengenal huruf membaca itu tidak harus huruf dulu, Bud. Jadi pemahaman dulu gitu loh. Ya. Saya punya teknik namanya SET, sebut eja tulis. Nah, teknik ini salah satu yang saya guna, yang nanti akan saya ajarkan di level fonik terampil. Ya. Jadi level fonik itu ada prafonik atau level dasar dan level terampil. Level terampil itu ada bisa baca, lancar baca, paham baca. Gitu. Nah, di lancar baca itu ada namanya set, sebut eja tulis. Ya. Nah, sebut eja tulis itu anak-anak dikenalkan dengan apa namanya benda-benda yang multisensori. Nah, mula-mula dari anggota badannya. Mohon izin, Bunda Juliana, ini apa Bunda? Lagi mencatat, Bu. Ini apa? Eh, Ini pipi, yang saya pegang. Yang saya pegang, saya sedang menyebut apa? Menyebut apa? Memegang apa? pipi, Hah? pipi. Pipi. Oke. Nah, sebut. Anaknya suruh bilang, ya silakan sebutlah. Ini pura-puranya Bu Yuliana adalah murid saya. Baik, Apa ini? pipi, Pipi. Coba ucapkan. pipi. Oke. Kira-kira kamu mengenal nggak? Coba. Eh, Pi, pi, pi. pipi, pi, I, peh, i, i. peh, i, Pipi. pipi, Oke. Jadi bunyinya apa aja? peh, i, Ah, peh, i, pipi. Oke. Sebut. Udah eja kan? Ya, Terus kita tulis. Ini pe, ya. huruf P, I, P lagi, I lagi. Terus suruh baca. Jadi ini tadi apa? Pipi. Bunyinya I, I, I. peh, i, Iya. Ini bacanya, Bibi. pipi. Sebut, eja, tulis. Sebut, eja, tulis. Ya. Nanti videonya saya berikan ke Bunda Nurul ya. Itu ada video di channel YouTube saya yang bisa dipelajari. Oke. Saya rasa itu. Ya, Nah, khusus untuk yang model-model seperti Bu Yuliana, hari Sabtu besok ya, pukul 3 sampai pukul 5 sore, di Yayasan Wakaf Bening Indonesia, itu ada program yang namanya Anakku Bisa Baca Tapi Nggak Bisa Jawab Soal. Eh, Nah, silakan kalau mau ikut nanti ya. Saya share ke Bunda Nurul apa namanya linknya ya. anakku bisa baca, Oke. tapi tidak bisa ya, baca. oke. Ya, yang sudah chat di Zoom ada beberapa ya, mau ikut. Nanti kita akan share ya teman-teman ya. Sabar, sabar. Oke, Bu Yuliana, sudah puas? Sangat puas Kita, dan akan selalu tetap belajar, Bu Marti, luar biasa. ya, Saya ya. bisa berkata-kata merinding, Oke, luar biasa. Ya sebut Allah, eja Masya Allah. tulis, sebut eja tulis ya teman-teman. Satu pembelajaran dari Bunda Yuliana tadi ya. Oke, teman-teman, kita sudah 25:04 ya, tapi saya akan memberikan kesempatan. Siapa yang akan bertanya langsung on cam. Ih, ada Bapak ganteng, boleh di add ya. Ini Dari Kerawang nih ya. Hmm. ya, Pak Sanu silahkan mau menyampaikan hal apa kepada Bu Marti, silakan Kak. Dengar Bunda? Jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Sanu. Baik, terima kasih Bunda Nurul dan juga Bunda Sumarti yang alhamdulillah telah memfasilitasi dan juga menginstal dan mengupdate hal baru di dalam tak saya khususnya. Kebetulan saya dari Karawang,
eh, selaku penilik dan juga praktisi parenting keayahan. Izin bertanya Bunda, memang kami ini ada keterputusan dari sekolah dan juga orang tua, sehingga hal literasi dan numerasi ini perlu disambungkan juga di rumah menurut saya. Karena kita kalah jam. Kalau di sekolah hanya 3 sampai 4 jam, tetapi mereka di rumah itu 20 jam mungkin ya dengan orang tuanya. Nah, sedangkan yang 20 jam ini belum diefektifkan gitu ya untuk orang tua. Nah, pertanyaannya bagaimana atau hal apa yang bisa mudah orang tua lakukan dengan literasi dan numerasi di pendidikan anak usia dini ini mungkin itu Bunda. Dan berapa jam kira-kira kebutuhan untuk anak usia dini di literasi dan numerasi. Terima kasih Bunda, sehat selalu. Semoga Allah memberkati. Amin ya rabbal alamin. Ya, Kang Sanu terima kasih. Bu Marti, apakah langsung dijawab? Ini curhatan hati dari bapak-bapak mewakili ayah, parenting dari ayah ya Kang. Emang ada ya Kang ya? Banyak ya? Wah, ini penggeraknya luar biasa. Silakan Bu Marti. Menyambungkan Bunda, karena banyak ya kebetulan lagi inovasi saja. Biasanya parenting itu kan ibu-ibu dan Ibu-ibu. bunda. Saya lebih ke ayahnya. Oke. Mantap. Oke, baik. Terima kasih Pak Sanu. Ya, kalau mohon izin, mungkin kalau secara linguistik ya, secara kebahasaan, ya karena bahasa itu menunjukkan proses pemikiran dan proses pemikiran itu membentuk keyakinan. Nah, keyakinan itu akan mendorong seseorang itu untuk berbuat. Ya. Di dalam Islam itu yang ada adalah orang tua adalah guru keluarga. Ya. Bukan hanya orang tua yang melahirkan, ya, tapi juga orang dewasa. Ya. Karena kewajiban bagi umat manusia itu adalah mendidik manusia lain untuk memanusiakan manusia lain. Jadi artinya ketika orang merasa dewasa, maka salah satu tugasnya adalah bagaimana bisa bertindak sebagai dewasa itu. Nah, khusus untuk apa namanya aktivitas pengasuhan di rumah, ya, memang rata-ratanya di Indonesia itu pengasuhan itu masih banyak dibebankan kepada perempuannya. Nah, padahal sebenarnya kalau ibu-ibu itu nggak usah disuruh, pasti dia ngasuh. Karena apa? Kalau ibu-ibu nggak mau ngasuh, berarti sebenarnya dia sedang keluar dari fitrahnya. Karena mulai dari dia yang hamil kan ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak yang hamil gitu ya. Kan dia pasti menyusui gitu ya. Istilahnya hewan saja menyusui, hewan saja akan melindungi anaknya dari apapun itu gitu ya. Ketika seorang ibu nggak mau melindungi anaknya, berarti dia sedang berjalan untuk menjadi orang, menjadi sesuatu yang bertentangan dengan fitrahnya sebagai manusia. Kaitannya dengan literasi ini, Bapak, saya rasa sudah waktunya para ayah ini turun ya untuk tidak hanya memberikan joke bapak-bapak gitu loh ya, tapi ngobrol gitu. Bapak-bapak itu kan cuman seringnya itu cuman kamu udah makan belum? Gimana tadi di sekolah? Ah gitu aja, gitu kan. Jadi sekarang Pak Sanu itu harus mengajarin gimana sih bapak-bapak itu asik ngobrol sama anak, punya waktu sama anak. Jadi apa namanya? Ternyata ya, saya sering ini ngobrol sama suami saya itu ya. Bapak-bapak itu perlu dibantu ibu-ibu ya. Topik-topik apa sih yang cocok untuk anak-anak gitu. Bagaimana sih cara apa namanya agar anak itu nggak jayus banget gitu loh, apa namanya ngobrolnya sama anak-anak gitu. Itu harus diajarin Pak Sanu. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana Ibrahim ngobrolnya sama Ismail gitu ya,
bagaimana Yakub ngobrolnya dengan Yusuf gitu ya, bagaimana Lukman ngobrolnya dengan anak-anaknya gitu ya. Nah, itu ada semua, itu semuanya yang ngobrol itu bawa bapak, nggak ada ceritanya ngobrol-ngobrol ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu hanya ada satu itu, Maryam itu malah ngajarin itu diem gitu ya. Ketika Bani Israel ngomong itu, kamu itu orang baik-baik itu, kok malah kamu itu bawa anak nggak bawa bapaknya, gimana sih judulnya? Tapi dia malah diem. Sementara itu ya, eh, ketika apa namanya Nabi Yakub kepada anaknya yang 12 itu ngobrol, itu anakmu, adikmu kenapa itu? Wahai Bapak, itu adik kita sedih sekali. Ini bajunya, dia dimakan serigala. Kan begitu kata kata saudaranya Yusuf gitu kan. Terus kemudian apa? Ayub nangis gitu, nangis berhari-hari sampai matanya itu buta gitu kan, dan lain-lain. Jadi saya minta bapak-bapak itu contohnya yang sudah ada aja di dalam buku yang sampai sekarang belum terbantahkan Pak itu. Yaitu di dalam Al-Quran. Itu aja ngajinya Pak, nggak usah yang lain Pak. Nah, bagaimana komunikasinya pakai metode A, metode B, metode C, itu belum ada buktinya, Pak. Tapi Yusuf itu jelas, Pak, Mesir tuh sampai sekarang tuh, Pak. Nah, itu hasilnya Yusuf itu, Pak. Jadi kalau Bapak masih percaya dengan hal-hal yang belum ada buktinya, kayaknya literasinya perlu dibenerin itu. Nah, gitu. Oke. Ya, oke Kang Sanu. Jadi nanti menjadi inspirator buat yang lain gitu ya Bu Marti ya, agar bapak-bapak itu punya kosakata yang banyak. Kan ibu-ibu yang punya kosakata yang banyak ya. Jadi bicaranya berapa kata kalimat seharinya gitu ya. Ya Kang ya, Ya, semangat untuk menjadi ya, terima inspirator yang lain. kasih. Terima kasih, Yuk, Bu. nuhun. Oke, teman-teman, tahukah bahwa sekarang sudah pukul 21 lebih 2, tapi sudah masih ada 2 yang resen, Bu? Apa kita akan tutup atau kita apresiasi? Boleh aja kita kasih waktu lagi sampai 10 menit ya, boleh ya? Oke, silahkan Bu Yola. Bu Yola dari mana nih? Langsung dua-duanya nanti saya jawab bareng. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nurul dan Bu Dokter, Bu Dokter Marti ya. Bukan Terima dokter kasih. saya. Bu Dokter. Ya dari mana Bu Yola? Ya, saya dari Bekasi, Bu. Silakan langsung Bu. Ya. Ya, langsung aja. Ini Bu, ini yang sedang marak itu kan sebenarnya bukan sekarang aja, dari dulu. Kalau masuk ke TK atau RA itu kan yang ditanyakan kepada orang tua murid itu, anak saya bisa baca nggak gitu. Itu pasti. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, memang kan di PAUD itu kan boleh ya Bu diajarkan baca, tapi dengan cara metode yang benar gitu. Nah, jadi saya minta pendapat dari Ibu untuk metode yang seperti apakah yang layak bagi anak-anak sesuai dengan tahap perkembangannya, tahap pra membacanya gitu loh Bu. Nah terus yang kedua, apa dampaknya ketika kita memberikan metode yang salah? Karena di luar sana itu Bu, banyak sekali kursus-kursus membaca, banyak sekali gitu. Dan kita nggak tahu metodenya benar atau salah gitu. Dan saya sendiri mempunyai pengalaman anak-anak yang ikut les tambahan membaca di lembaga-lembaga luar sana itu dengan anak-anak yang memang belum ada tambahan les apapun, itu berbeda dari segi sisi emosinya. Nah, jadi anak-anak tuh lebih gampang marah, lebih gampang mukul, lebih sensitif gitu Bu. Itu Bu Yang bisa baca atau yang tidak bisa baca, yang suka mukul itu? Ikut les itu loh Bu. Oh iya, oke. Apa tambahan itu gitu. Bu Rendra jangan begitu dong. Oh, itu. Ya. Oke. Siap Bu Oke. Ya, satu lagi sekalian. Ya, silakan Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya menyimak tadi tentang anak speech delay ya. Kata Ibu,
dicek makannya. Memang selama ini saya sudah melakukan asesmen terhadap anak. Saya perhatikan dulu. Yang pertama saya perhatikan memang cara dia makan. Mm, Makannya itu di depan. Terus mm, selama dia kalau makan butuh waktu lama. Ketika teman-temannya istirahat sudah selesai makan, dia selalu paling terakhir selesai makan. Lalu dalam fokusnya dia jalan-jalan terus. Dia tuh nggak pernah betah duduk lama gitu. Dia hanya bisa duduk antara 2 sampai 3 menit, setelah itu jalan lagi. Dan ketika dipanggil eh, susah untuk nengok. Misalkan Binar, Binar, dia nengoknya lama sekali gitu. Lalu setelah itu motoriknya juga belum dapat, Bu. Dia belum bisa eh, apa misalnya teman-temannya membentuk apa, memakai plastisin, dia masih cara mengepalnya juga belum bagus begitu. Apalagi kalau misalkan taruhlah memegang pensil gitu ya, Bu ya. Itu apa masalah-masalah yang saya temukan pada anak tersebut. Dan anak itu punya adiknya hanya beda 1 tahun dengan dia. Sementara adiknya sudah lancar bicaranya. Pertanyaannya yang mana? Anaknya ini bicaranya dia apa ya? Saya sulit sekali mengertinya, Bu. Tidak Oh, hanya oke. bukan hanya seperti Ya, dia membuat bahasa sendiri gitu. oke. Nah, pertanyaan lagi saya satu lagi, ketika saya konsultasikan dengan orang tuanya, saya tanyakan, Mama, ini di rumah bagaimana makannya? Sedangkan penemuan saya seperti ini, sedangkan mamanya memberikan jawabannya tuh, oh dia makannya di sini bagus-bagus Bu, gini-gini. Begitu. Terus kalau di Oke. rumah gimana? Betah nggak diem? Apa yang saya tanyakan ke orang tuanya itu selalu sepertinya selalu berbanding terbalik Berbeda. dengan Ya, pengalaman oke. saya itu, bagaimana Bu menyikapinya? Oke. Iya, Ya, terima kasih banyak Ibu. ya. Oke, ada 2 pertanyaan, Bu. Yang pertama tadi keluhan tentang Chester system yang memang ini marak sekali. Hampir kalau ditanya 830 orang ini akan menanyakan yang sama gitu ya. Kemudian yang tadi yang Bu Elis ya tentang kesulitan bicara pada anak yang ditemui. Silakan, Bunda. Ya, baik. Dua-duanya langsung saya jawab ya. Karena dua-duanya itu berkorelasi ya. Jadi begini, eh, membaca itu adalah satu proses yang tidak sebentar. Artinya ada proses yang bertahap. Tahapan pertama membaca itu artinya adalah anaknya itu dapat menyimak dengan baik. Jadi menyimak dengan baik itu eh, tahap awal atau pintu pertamanya orang itu proses membaca ya. Dan ini sudah sesuai dengan tadi hasil pooling kita. Kita semuanya sepakat ya. Hampir 80%, hampir 90% mengatakan bahwa proses literasi yang pertama adalah menyimak. Nah, yang menjadi persoalan adalah yang disimak apa itu. Maka guru ya ada 2 yang dilakukan. Ya, yang pertama, guru perlu mengetahui bahwa rentang konsentrasi anak-anak itu adalah usia kali menit. Saya ulangi ya. Rentang konsentrasi anak-anak adalah usia kali menit. Artinya apa? Kalau usianya 3 tahun, konsentrasinya hanya 3 menit. Itu ya. Maka kita perlu memilih kosakata yang tepat, ya, yang simpel dan mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi kalau misalnya Anda bilang berhenti, misalnya setuju stop, ya bilang aja stop. Nah, gitu. Jangan maaf, bolehkah kamu berhenti dulu? Itu kan tidak baik. Anak kagak ngerti. Misalnya nih ya, ini udah nih, udah anaknya udah, pokoknya udah chaos kayak gitu ya. Kita langsung bilang stop. Anaknya nggak bisa di stop, pegang, zet tangannya dari belakang begini, set gitu.
Karena itulah memang guru itu ya harus lincah gitu ya. Maka guru itu nggak boleh kegendutan, Bunda Nurul. Karena kalau Bunda Nurul kalau kegendutan pasti geraknya. Nah, maaf nih ya, bukan bukan body shaming, tapi ini harus tahu nih. Ya. Nah, terus kemudian ya eh, masing-masing anak ya itu punya perkembangan bahasa yang berbeda-beda. Ada anak yang cepat sekali dengan bahasa visual. Ada anak yang cepat sekali dengan bahasa auditori. Karena itulah di model metode fonik itu ya, model JPI fonik ya, itu kita ada kartu fonem yang warna merah, itu untuk anak yang visual, ada lagu untuk anak yang auditori. Gitu. Nah, jadi Bunda Yola ya, kalau tadi Bunda bertanya apa dampaknya, sekarang ini loh kita sedang panen. Anak SMP nggak paham baca. Itu adalah salah kita semua di PAUD, saudara. Anda nggak bisa menghindar. Karena Anda lah yang pertama kali mengajarkan keterampilan membaca itu. Iya. Jadi, nggak ada Anda mengatakan, oh enggak, itu kan anak SD. Enggak, say. Karena membaca itu sekali lagi diawali dari bahasa lisan. Bukan ngapalin huruf A sampai Z, bukan. Itu. Ya. Bagaimana sesuai dengan tahapan perkembangan? 7 pertemuan, Bu. 7 pertemuan A 2 jam. 80 jam. Nah, itu baru tuh. Kalau mau di petol-petolan ya, bolehlah itu 2 hari. Entar setelah itu muap gitu ya. Karena apa? Semuanya perlu observasinya. Saya perlu ngecek bagaimana guru-gurunya itu. Bunyi A, benar begini atau A. Karena kan ada aku suka apel A, A, A. Lah gurunya, aku suka apel A, A, A. Nggak bisa. A ya A, I, U. Gitu. Ya, jadi banyak hal itu. Nah, jadi Bunda Elis, kalau masalah komunikasi dengan orang tua, nggak ada satupun orang tua yang mau disalahkan. Ya, maka yang bisa kita sampaikan kepada orang tua adalah, misalnya, oh di rumah saya bagus, bagus, bla, 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 bla. Tinggal kira dia, Bunda, boleh nggak saya minta tipsnya dong, gimana sih caranya? Karena kami sudah cukup, nggak apa ya, sudah punya banyak sekali, sudah mencoba A, B, C, ya untuk Ananda ini kok, kami kok kurang ini ya, apa namanya, mungkin Bunda punya referensi yang lebih gitu. Kalau lagi begini, kira-kira diapain sih anak ini? Gitu caranya, Bun. Ya, jadi pokoknya orang tua jangan digurui aja. Gitu ya, Bunda Nurul ya. Siap. Aduh, emang orang tua ya kadang-kadang memang nggak mau ini ya kelihatan lemah gitu ya pada satu sisi. Betul nggak, teman-teman? Oke, baik Bu Marti, kita sudah 21.13 dan kita akan terus diskusi ya nanti sampai jam 10 gitu ya. Nggak akan berhenti, tapi kita akan stop dulu ya. Teman-teman kita akan stop dulu dan kita akan ketemu nanti 1 minggu ke depan ya. Sekarang literasi 1 minggu ke depan jangan tidak ikut karena sertifikat yang gratis akan diberikan buat 2 kali yang ikut nge-Zoom. Baik, Bunda Sumarti, silakan untuk memberikan closing statement sedikit untuk teman-teman. Sebelum saya nanti akan memberikan waktu teman-teman jangan keluar dulu karena link apa tuh Google Form untuk sertifikatnya akan di-share setelah Bu Marti selesai. Silakan Bunda. Oke, terima kasih Bunda Nurul dan Bunda semuanya. Bismillah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi berkah ya. Jadi mari kita kembali kepada diri kita sendiri ya. Kalau dari ilmu ini ada yang menjadikan teman-teman merubah cara pandangnya dan itu menjadi kebaikan, insya Allah itu bukan dari saya, tapi Allah sudah memberikan hal yang terbaik buat Anda. Apabila ada hal yang kurang setuju, ya mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita lebih belajar lagi, gitu ya. Dan apabila ada yang tidak setuju, bisa jadi apa yang saya sampaikan ini
mungkin Anda memiliki referensi yang lebih dan dengan senang hati eh, saya bersedia untuk diingatkan ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan bahwa kita eh, berproses. Yang namanya orang yang literate itu adalah orang yang paling takut untuk menyampaikan hal yang salah. Itu namanya orang yang literate dan orang yang paling cepat meminta maaf. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Bila kita pikirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marti. Kita doakan ya Bu Marti sehat terus, berkah ilmunya dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih Bu Amin. Marti. Dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Saya akan membersamai teman-teman dulu. Nuhun Siap, Bunda. siap. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke teman-teman stay di sini ya, stay dulu di sini karena saya akan coba untuk em, meng-share. Nah, ini harus dikasih tahu karena baru saja belajar literasi. Literasinya harus benar. Jangan ngomel-ngomelin customer service kalau namanya tidak muncul di daftar yang menerima sertifikat. Oke, siap ya. Satu tipsnya, tulis nama teman-teman lengkap di Google Form yang akan dibagikan. Kalau namanya tertulis gede semua, berarti nanti keluar di sertifikat gede semua. Kalau tanpa gelar, berarti nanti tertulisnya tanpa gelar. Kalau tidak mengisi Google Form, berarti teman-teman akan tidak dapat sertifikat. Clear ya? Clear ya? Jadi jangan bilang, Bu, kok nama aku nggak ada kan aku udah nulis Google Form, nggak akan. Jadi kalau mesinnya oke, teman-teman sudah nulis, pasti akan ada namanya. Silakan Mas Alvin untuk menstop menstop chat di Zoom, kemudian akan di-share Google Form-nya. Silakan teman-teman dilihat dan diisi. Saya kasih kesempatan teman-teman dan akan saya tungguin sekitar 5 menit. Ya, oke. Silakan teman-teman. Kalau yang tadi yang saya share itu link pendaftarannya kelasnya Bu Marti. Yang tadi teman-teman minta. Gitu ya. Jadi jangan bingung. Yang ini, yang sekarang, link absensi sesi 1 tanggal 20 Agustus. Berarti kelas kita yang sekarang. Silakan tulis. Silakan isi ya teman-teman ya. Jangan lupa namanya dibenerin. Google Form ini harus ini ya harus diisi dengan benar lengkap teman-teman dan nanti akan ngeling dengan Gmail teman-teman, dengan email di Gmail teman-teman. Oke. Sudah? Ada 824 ya, luar biasa. Tadi sempat naik ke 880. Ya, teman-teman silahkan. Sekali lagi, link absennya yang terbaru, yang sekarang. Kalau yang tadi, link pendaftaran untuk kelas Bu Marti. Ya, jangan bingung ya. Oke, sudah? Kalau sudah, silahkan berikan reaction. Kita akan akhiri kelas ini kalau sudah. Kalau belum, saya akan tungguin teman-teman. Ya, karena kelas kita biar happy gitu ya, fun, happy gitu. Oke, sudah semua. Baik, teman-teman, kita cukupkan ya. Saya akan coba unmute teman-teman. Sudah semuakah? Belum bisa, Bun. Belum Sudah, bisa? Bu. Sudah, Bu. Terima Oke. kasih. Yuk, yang sudah bisa, Terima silakan kasih. live. Assalamualaikum warahmatullahi Jaringannya wabarakatuh. agak Selamat malam. rewel. Oke, yuk. Terima Sampai kasih. ketemu 1 minggu lagi Sudah, ya. Bun. Dadah. Iya, Yang sudah silakan meninggalkan tempat. sehat-sehat. Dadah. Belum bisa, Bunda. Waalaikumsalam Belum bisa, Bun. Ya, belum Ya, yang bisa. bisa. Saya di call belum Bunda. bisa. Belum muncul Google Muncul Formnya. tuh. Sudah ada, Bu. Alhamdulillah Tapi sudah, di Bun. saya Terima nggak kasih ada. banyak. Belum bisa. Ada. Nanti coba
Lagi Oke, dicoba silakan lagi, di-share Bun. kembali. Ini agak rewel ini, Bun. Oh ya, Sinyalnya ini. Terima kasih Bunda yuk Nurul. silakan yang Terima sudah kasih selesai, yang partisipasi sudah kedua. mengisi untuk meninggalkan tempat ya. Selamat Assalamualaikum. istirahat. Ya, Salam. Belum bisa, Bun. Ini agak rewel. Ya sama, saya juga belum bisa. Belum bisa, Bun, saya. Kok nggak bisa? Bisa Kenapa? Yang di lainnya kau kan bisa. enggak, Bun? Harus login ya, Bun? Nggak bisa ya, Bun? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, harus login ke Gmailnya masing-masing. Oh, ayah harus login ya? Ya, Assalamualaikum baik. Bunda. Terima kasih ya. Izin Yuk, mangga silakan yang sudah Izin live selesai Bunda. live Terima ya. kasih. Yuk, Terima kasih dadah. Bunda, terima kasih. Yuk, sami-sami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Bunda. Salam. Oke, Bunda teman-teman Nurul silakan. belum bisa Bunda. Lupa passwordnya. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Saya udah bisa. Waalaikumsalam. Aduh, ada solusi Mas Alvin? Iya. Ini Mama 500 orang ini terjegal di sini nih. Karena harus angkat yang lain aja. ganti perangkat ya Saya nggak bisa teman-teman yang klik, ada. Bun. Alhamdulillah udah bisa. Kebanyakan klik ya. Bunda. Oke, teman-teman yang Terima sudah kasih. selesai, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Izin keluar, Bro. Silakan meninggalkan tempat teman-teman yang sudah selesai. Kita akan coba bantu yang belum selesai ya. Biar kita Kok ketahuan sulit teman-teman sekali yang ini. Banyak Sulit ilmu. sekali. Bu Nurul izin live, Bu Mangga Marti. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Terima malam kasih Bunda. teman-teman. Assalamualaikum. Terima Salam ya. kasih Bunda. Assalamualaikum. Bun, saya belum bisa nih Sami-sami. malah. Belum bisa Handphonenya Bun. diganti Bu. Terima kasih Bunda. Ganti Izin perangkat, keluar, ganti Bun. perangkat. Assalamualaikum. Salam. Silakan ganti Ya, perangkat sebentar, teman-teman. Bun. Izin Ya, Bu Nurul bisa dikirim lagi link Terima kasih Google-nya. Bunda sudah. Nurul. Ya, sami-sami. Ya, sudah ada di link chat Zoom. Udah masuk absensinya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Terima kasih Silakan. Bunda Nurul. Bunda izin bertanya nih Bun, Bunda Ya, Nurul. siap. Kalau misalnya ada teman yang udah keburu keluar belum absen gimana Bunda? Nggak dapat sertifikatnya. Oh nggak bisa, harus sampai selesai ya? Ya, harusnya ikut kelas ya sampai selesai, Bu. Oh ya enggak, soalnya banyak teman-teman yang ikut, cuman saya nggak lihat, takutnya belum absen. Oh ya, nggak apa-apa, Bu. Biar diurus sendiri-sendiri. Ya, kita udah Ya dewasa. baik. Ya, Terima kasih makasih Bu ya Meta untuk Bu. Ya kepeduliannya Bu, ya. terima kasih ya. Bunda Nurul. Assalamualaikum. Bunda mau Silakan. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. sayang. terima kasih Bunda Nurul. Ya, masih belum bisa. Ibu saya belum bisa. Terima kasih Saya belum Bunda bisa, Nurul. Belum Oke. bisa, Bunda. Pamit ya, Bun, gimana, Bun? Assalamualaikum. Saya Bun. juga belum bisa, Bun. Apanya yang di mana apanya? Ini ada di chat Zoom. Teman-teman lihat. Lupa password. Oke. Pakai Padahal passwordnya sudah benar, tapi kenapa lupa password ya, Bun? Ya, nggak tahu maaf kan saya itu emailnya Ibu. teman-teman Aku Bunda buka Bunda Bunda. Nurul Ya, siap. Bunda Bunda Nurul tadi izin pamit ya. Ya, silakan. Gimana? Gimana Mama yang kece satu-satu dong bicaranya. Bunda Nurul tadi saya agak sulit ya lalu saya copy ini Ini ininya jaring linknya saya copy lalu saya masukkan ke Google akhirnya karena menggunakan password segala macam gitu Bunda. Bunda-bunda Oke, yang lain bisa. mungkin bisa dipraktekkan. Ya, terima kasih Oke. Bunda Nurul. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, kita masih coba 300 saya orang. coba. Ya, tipsnya yang tadi silakan dicoba. Saya tungguin di sini sampai teman-teman bisa. Terima kasih Bunda Nurul sudah bisa ngisi Ya kelompok. Bun,